Tahu siapa penulis kisah para rasul? Rasul. Rasul siapa? Rasul Paulus. Goblok. Sudah goblok. Penulis kisah para rasul Paulus. Ini yang mau menghadapi Bang Suma. Penulis kisah para rasul Paulus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini pendeta pengejar perpuluhan gini kerjanya. Penulis kisah para rasul Paulus. Pendeta perpuluhan bangsamu di jalan-jalan mobil. Saudara Edi, penulis kisah para rasul siapa? Loh, rasul. Rasul siapa? Ya rasul. Enggak, kau baca itu Rasul siapa siapa? rasulnya? Kau Siapa? Gue siapa? Baca dulu kisah para rasul itu. Masalah generasi. Siapa yang nulis? Itu saya tanya sama kau. Waktu Muhammad bertapa, apakah makhluk itu memperkenalkan diri? Tidak memperkenalkan diri. Nah, sekarang ketika Paulus menuliskan ini, aku tidak bisa membaca. Ketika Paulus menulis, ketiga kali dia dicekik, dia pingsan. Setelah dia sadar, hafalkan. Oke. Tidak memperkenalkan diri. Oke. Nah, sekarang ketika Paulus menulis buku Roma itu diterima dari mana? Pergi ke Waraka bin Nopal. Ketika Paulus menerima buku Roma itu diterima dari mana, Bang? Ya, pendeta Nasrani. Udah selesai kisah itu. Ya. Udah selesai itu, Bang. Udah selesai. Dibilang mungkin. Udah selesai itu, Bang. Mungkin itu Jibril. Enggak ada mungkin. Abang. Biar kau tahu. Makanya ini ciri Nabi harus kau mengerti. Ciri-ciri Nabi harus ada pendamping. Contohnya Musa, pendampingnya Harun. Elia, pendampingnya Elisa. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta. Pertanyaan saya, ketika Paulus menulis buku Roma, Paulus menerima dari siapa buku Roma ini? Sok-sok tahu. Mas Edi, Paulus menulis buku Roma dari mana? Mas Edi, Paulus menerima buku Roma dari mana? Setelah kamu paham Quranmu itu, baru itu kabarkan. Mas Ponyi, supaya tertarik. Jangan Edi kau bahas. Sementara kau tidak mengerti. Aduh, ngomong sendiri. Edi Ponyi, pemakan monyet. Kita orang lain, ya. Edi, tukang coli di belakang kamar. Ya, tidak ada roh kudus dalam hatimu. Jadi orang-orang Edi dompelak pekerja pendeta dan ini sudah ada roh kudus yang mengerti tentang Alkitab. Alkitab itulah yang menerangkan Alkitab itu sendiri. Siapa penulis kisah para rasul Paulus? Katanya ngerti. Ya, rasul-rasul yang menulis. Rasul-rasul. Nabi mengaku rasul. Tahu arti rasul enggak? Rasulan generasi. Langsung berbicara kepada dia. Penulis kisah para rasul itu cuma satu orang, Bang. Tuhan memanggil. Yang nulis kisah para rasul itu bukan rasul-rasul, tapi cuma satu orang yang nulis kisah para rasul itu. Kata siapa? Ya, namanya rasul-rasul, berarti beberapa rasul. Wah, dasar tuyul. Itu tulisannya
adalah Edi Badai yang menuliskan tentang kumpulan cerita rasul-rasul. Itu yang betul. Dasar pemakan kutu. Yang kayak gitu aja nggak sampai ilmunya. Berarti beberapa rasul. Iya, cerita tentang beberapa rasul tapi dituliskan satu orang. Ada pemakan kutu. Ya. Sapi betina. Kalau menghujat jago. Menghujat jago. Kan ada ditanya di situ. Di siapa penulis kisah para rasul? Apakah sapi betina itu yang menulis? Udah ya. Udah, Edi. Al-Baqarah, sapi betina. Apakah sapi betina itu yang menulis? Aduh. Kisah para rasul ditulis sama Paulus. Bagusin. Semut beriringan. Apaan itu? Apa semut itu yang mendapat wahyu? Aduh, kalau Alkitab lengkap. Oh, lengkap. Ya, Matius berarti Matius yang menulis. Ya. Lukas berarti Lukas yang menulis. Jelas. Kalau kisah para rasul siapa yang tulis? Sapi betina. Apa sapi betina itu? Kalau kisah para rasul siapa yang tulis? Makanya itu belajarlah dengan baik. Kisah para rasul yang tulis siapa? Ya rasul-rasul. Siapa itu? Kok siapa itu? Salah satu Rasul Paulus. Tahu lucumu itu. Masolang generasi halilintar. Ya rasul-rasul daripada nabimu mengaku rasul. Udah. Kamu istirahat dulu, istirahat. Saudara Edi istirahat dulu. Ya? Edi, cebok belajar. Ya, nulis kisah para rasul Paulus katanya. Aduh, sakit ini. Lulusan dari STT mana dia itu? Parah. Masolang generasi. Jadi teman-teman sekalian, belum terjawab ya dari saudara kita Kristen, siapa yang menghadiahkan orang yang disalib, apakah Tuhan atau setan? Ya, kalau menurut Edis kemarin, ya itu setan, kata dia gitu kan ya. Menurut bom-bom bukan katanya. Tapi Tuhan. Ini bahaya, yang bom-bom ini yang bahaya ini. Kalau itu rencana Tuhan atau hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan kerjasama dengan iblis. Bukan begitu? Berarti Tuhan bekerja sama dengan iblis supaya iblis membisikkan kemudian rencana siasat kepada Yudas. Wah, bahaya ini. Bahaya ini bom-bom ini. Berarti Tuhan merencanakan imam kepala mahkamah agama membuat tipu muslihat dan kesaksian palsu. Bahaya Tuhannya. Tuhannya bom-bom ngeri. Sebenarnya salib itu memang apa ya? Materi itu sangat berat. Karena kalau dikatakan itu rekayasa iblis, berarti iblis yang menghadiahkan keselamatan. Tapi kalau dikatakan itu rancangan Tuhan, berarti Tuhan melanggar perkataannya sendiri. Orang benar tidak boleh dibunuh. Dan Tuhan bekerja sama dengan iblis kemudian untuk menggiring Yesus sampai mati di atas tiang salib. Jadi serba salah. Berat. Beruntunglah umat Islam ini tidak tersentuh imannya dengan kajian-kajian penyaliban selain daripada Nabi Isa tidak disalibkan. Masya Allah. Islam memang luar biasa, sahabat-sahabat sekalian. Oke. Tak ada lagi pasien kayaknya udah habis. Ya, Bang Goto ingin ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, masuk sedikit dulu. Silakan Bang. Oke, jadi begini kawan-kawan ya. Saya berkali-kali berkata bahwa ketika kita melihat Yesus dan murid-muridnya, kita harus melihat mereka dari budaya Yahudi ya, atau tradisi Israel ya. Kita tidak bisa melihat mereka dari tradisi luar atau apalagi tradisi Yunani, kan begitu. Saya akan mengangkat salah satu budaya ya, dalam budaya Yahudi di mana memang budaya Kristen atau otoritas Roma pada saat itu sudah mengasimilasi paksa budaya Yahudi lalu mendirikan sekte yang bernama Katolik, kan begitu. Nah, ada salah satu budaya yang sangat disucikan oleh orang Yahudi, itu namanya budaya Yom Kippur ya.
Yom Kippur ini adalah hari raya yang paling disucikan dalam budaya Yahudi, di mana Yom Kippur ini budaya yang memperingati hari penghapusan dosa atau hari penebusan dosa. Ya, jadi Yesus bahkan murid-muridnya semasa hidup itu selalu mengajarkan budaya Yom Kippur. Nah, kalau budaya Yom Kippur ini kalau kita lihat ritualnya bernama Kidut, di mana dilakukan 25 hari, yaitu berdoa dan berpuasa untuk memohon ya pertobatan kepada Tuhan. Sebenarnya sudah dijelaskan sama Yesus dalam Matius 18 ayat yang ketiga ya. Jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setempat ini bukan hanya mematikan budaya Yahudi, bukan hanya menghancurkan budaya Yahudi, tapi juga menghancurkan semua Injil-Injil yang ditulis oleh orang-orang dekat Isa atau Yosua HaMasiah. Begitu banyak pada saat itu kisah-kisah di abad pertama, ya, bahkan aliran-aliran yang lahir di abad pertama, ya, sampai abad kedua, ini diapokrifakan, disembunyikan oleh Roma. Dan begitu. Ini yang masalah, ketika mereka mengimani satu kitab yang bukan berasal dari abad pertama. Sementara ya kitab-kitab abad pertama pun kalau kita lihat ya, itu penempatan namanya saja, contoh Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Ini bukan Matius yang menyematkan namanya, bukan Markus, bukan Lukas, tapi seorang yang bernama Papias, rekan sejawat Polikarpus. Itu yang masalah. Papias ini adalah salah satu bapak gereja yang paling tua ya, bapak gereja yang usianya paling tua. Beliau itu lahir tahun 55 Masehi, pada saat surat Korintus itu ya mulai ditulis oleh Rasul Paulus, lalu beliau wafat tahun 151 ya, jadi kurang lebih usianya itu 96 tahun baru beliau meninggal ya. Nah, ini yang menulis yang menyematkan, yang memberikan Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu bukan Matius, Markus, Lukas, tapi seorang yang bernama Papias. Sementara untuk Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini pun bukan Yohanes yang memberikan nama, tapi seorang yang bernama Santo Irenaeus yang saya sebutkan tadi namanya, yang mengarang buku Adversus Heresis. Beliau yang lahir di tahun 130, wafat tahun 202 Masehi ya. Tahun 180 beliau menyematkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan Injil-Injil ini pun sudah tamat di tahun 303 pasca edik Diocletianus. Ini yang disembunyikan, lalu dibentuk satu kitab baru atas perintah Konstantin setelah menyaring 50 kitab hasil genosida. Kan luar biasa. Saya kan berkali-kali katakan bahwa salah satu penyakit Roma menurut tulisan sejarawan Herodotus ya, habis budaya ini dihancurkan, diambil, diasimilasi paksa untuk mendirikan sekte baru. Makanya Martin Luther datang 1517 itu ya, abad ke-16, ingin mengembalikan Kristen ke awal ya, di kisah 1126. Tapi karena Martin Luther tidak lagi mendapatkan literasi Injil ya. Kenapa? Karena sudah disembunyikan oleh Roma. Akhirnya tetap memakai karya Desiderius Erasmus yang kita kenal dengan Testio Receptus itu. Kebetulan saja pada masa Martin Luther itu Indulgensi atau surat penebusan dosa lagi top-topnya, lagi viral, jadi dijadikan jembatan buat Martin Luther berikut istrinya Katrina van Boer dengan 11 biarawati lainnya untuk keluar dari Katolik. Kan begitu sejarahnya. Jadi memang ini kalau kita lihat ya, mereka mengimani kitab yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri. Bahkan Paulus pun sendiri kalau kita lihat, kita pelajari sejarahnya baik-baik ya, apa yang diceritakan dalam Bible kanonik tahun 364 ini banyak yang berbeda dengan sejarah asli Paulus. Kayak saya bilang, seandainya saja Bible ini waktu dikanonikan tahun 364 di Laodikia, Paulus masih hidup, digetok kepalanya semua ini. Tak jamin. Kenapa? Karena apa yang diceritakan Bible itu sama sekali tidak sesuai dengan sejarah asli tokoh-tokohnya. Sejarah Yesus, sejarah Paulus, sejarah Cornelius, dan sejarah yang lain. Ya. Kenapa seperti itu kawan-kawan? Karena memang mereka
mereka ini menjadikan Bible, otoritas Roma menjadikan Bible ya sebagai jembatan masuknya ajaran pagan ke dalam budaya Kristen pasca Delik Milano. Abang tahu enggak arti perjanjian baru, The New Testament? Itu perjanjian baru artinya bukan dari 331, bukan. Perjanjian baru itu artinya perjanjian yang baru dibuat oleh 3 orang. Siapa ini? Kaisar Konstantin, Kaisar Licinius, dan Eusebius, perwakilan Kristen yang berhasil disogok oleh Konstantin karena lepas dari genosida Edik Diocletianus. Ini poinnya di sini. Mereka tidak belajar ini, kawan. Mereka mengimani kitab yang memang formulasinya dari ajaran pagan, dan kita bisa buktikan itu. Dan saya punya ratusan bukti untuk itu. Tokoh-tokoh diasimilasi, tokoh Yesus diasimilasi, tokoh Paulus diasimilasi, tokoh Barnabas diasimilasi. Dibuat ajaran baru, diambil nama-nama mereka. Bahkan saya katakan tadi seperti Flavius Josephus. Flavius Josephus ini baru dicatat namanya, diasimilasi budayanya nanti di 1239 pasca ditulisnya Alkitab oleh John Wycliffe. Luar biasa mereka ini. Siapa yang kerja ini? Bahkan tempo hari saya kaji dengan Bang Ardian, saya Kodeks Vatikanus yang ditulis abad keempat itu hilang dari lembaran 1919 hingga 1936, berisi karangan manusia yang dibuat oleh Kardinal Basilion yang baru masuk manuskripnya di abad ke-13. Ini luar biasa. Ini kitab apa ini? Ini juga sudah jelas bukan firman Tuhan. Ini karangan manusia. This is written by humans. Dari sisi ontologi. Jadi ini yang mereka tidak pernah pelajari. Mereka hidup di bawah doktrin dogma, bukan di bawah akal sehat. Kenapa? Kalau abang pelajari nubuatan-nubuatan, sebenarnya mereka sudah dinubuatkan. Saya pernah berucap berkali-kali ya dalam buku karangan John Barton Payne itu ya. Dalam perjanjian lama mereka itu ada 1239 nubuatan-nubuatan. Ya, itu perjanjian lama, itu perjanjian baru ya. Kalau abang buka Ulangan 28 ayat 28, lalu abang belajar sejarah, abang akan tahu Ulangan 28 ayat 28 itu adalah nubuatan untuk orang Kristen. Dan saya bisa buktikan itu. Kalau mereka bantah, saya bisa buktikan baik dari data internal maupun eksternal. Silakan siapa yang bisa buka Ulangan 28 ayat 28 baru dibacakan. Kalau perlu baca keras-keras. Nubuatan ini untuk mereka Roma di abad keempat, di mana mereka sudah mempengaruhi kognisi kognitif ya. Tahu kognisi kognitif ya? Itu adalah kegiatan berpikir manusia. Mereka memasukkannya dengan karangan-karangan filsuf. Contoh kecil, Yohanes 1 ayat 1, en harka en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ini adalah himne Platonis yang sudah diucapkan tahun 428 oleh Plato, lalu dipopulerkan oleh seorang Philo yang populer di abad ke-1. Philo ini seorang tokoh Yahudi, turunan Yahudi yang mengajar di Alexandria. Beliau lahir tahun 37 ya. Beliau lahir tahun 37, wafat tahun 46. Ya, beliau sejaman dengan Yesus. Ini yang mempopulerkan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu sudah diucapkan dari tahun 428. Diambil oleh penyelain Bible. Kenapa? Karena pada saat itu Bible Yunani, Romawi itu dipenuhi oleh para filsuf. Ngumpulnya di mana mereka? Ngumpulnya di Alexandria. Alexandria itu pusat perpustakaan terbesar dunia di zamannya. Di abad keempat itu. Di sana itu orang-orang pintar berkumpul di situ. Makanya Konstantin meminta Eusebius dan rekan-rekannya menulis kitab Bible yang akhirnya dinamakan The New Testament, ditempelkan dengan Septuaginta atau tanah yang rusak. Septuaginta itu tanah yang rusak ya. Sekali lagi saya ulang, Septuaginta mereka tanah yang rusak. Makanya kalau abang bawa Bible ke depan orang Yahudi, lalu abang bertanya, Om Yahudi, ini Bible kabar buruk enggak atau kabar baik? Langsung mereka katakan rame-rame, bawa jauh-jauh itu Bible. Bible itu adalah kecelakaan besar buat kami Yahudi. Bible itu adalah kabar buruk buat kami Yahudi. Karena itu adalah tanah yang rusak, Torah yang rusak. Kenapa? Karena Torah yang dikanonikan tahun 70 pasca penghancuran bait suci oleh Jenderal Titus, itu isinya 24 kitab, langsung dikanonikan oleh pimpinannya yaitu Yohanan bin Seke. Ya, itu berisi 24 kitab. Kenapa bisa berubah jadi 46? Makanya Yahudi marah sekali dengan Kristen. Kenapa? Kitab mereka dicolong, dirubah-rubah, narasinya ditambah-tambahkan.
kurang lebih 3.700 ayat ditambahkan masuk, campur dengan kitab Tanakh. Marah. Datang Martin Luther, kurangi lagi 7. Jadi mereka ini punya kitab menurut Yahudi Tanakh yang rusak. Itu poinnya di situ. Mereka sudah mengasimilasi budaya Yahudi untuk membentuk satu sekte yang awalnya formulasinya dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu. Saya punya ratusan bukti, bukan 1 2, banyak buktinya untuk itu. Dari bukti-bukti sejarah, mereka mencatat nama-nama tokoh seperti tadi Flavius Josephus, Papias, Polikarpus, Ignatius. Padahal Polikarpus, Ignatius, Santorius ini tidak percaya kalau Yesus disalib. Mereka percaya bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan. Sejarahnya seperti itu, tapi mereka mencatat nama ini seolah-olah nama ini ada hubungannya dengan kaitan penyaliban Yesus, padahal tidak ada hubungannya. Bahkan mereka, ya, rekan-rekan mereka itu banyak yang tidak percaya kalau yang disalib itu adalah Yesus, adalah Yeshua Hamasiah. Tapi seorang yang diserupakan, benarlah kata Al-Quran dalam An-Nisa 157 itu. Benar juga kata Al-Quran ya dalam dalam Al-Baqarah 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim zumma yaquluna hasamin indillahi liyasitaru bihi sumanang kalillah. Celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan murah. Ini pun kalau kita kaji, kalau kita lihat Eusebius, kita lihat tokoh-tokoh siapa di belakangnya, termasuk Kardinal Basilion. Kalau kita baca, mereka memang membuat kitab, memasukkan ini untuk apa? Untuk mencari uang. Mereka dibayar untuk ini, jelas sejarahnya, kita bisa jelaskan itu. Itu yang masalah. Makanya Bert de Ehrman, kalau abang baca buku karangan Bert de Ehrman ya, Mosketing Yesus, ya, apalagi buku karangan Mulyadi Samuel, dokumen pemalsuan Babel, kita akan tahu sebenarnya kitab ini kitab apa. Nah itu mungkin sedikit dari saya ya, sedikit dari saya tambahan supaya kita paham ya. Ya, terima kasih Bang Goto. Perlu diketahui oleh teman-teman penonton ya, Bang Goto ini adalah seorang mu'alaf. Beliau pakar dalam bidang kristologi. Beliau selalu tiap hari ketika buka komal sering berbicara mu'alaf, berbicara kristologi gitu. Baik, saya sapa teman dari pihak Kristen, Bang Topi Bundar. Selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Topi Bundar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Ya. Lanjut. Ya, Bang Topi Bundar, selamat malam. Silakan dibuka mute-nya. Malam. Ya, mau berdiskusi dengan Gurunda. Bang Topi Bundar ini kalau tidak salah kemarin juga sering naik ke komal kita. Beliau juga ingin belajar dan kayaknya tidak pernah menghujat Bang Topi Bundar ya. Hampir menghujat. Hampir menghujat. Silakan kalau mau berdiskusi dengan Gurunda. Silakan. Gurunda yang terhormat, yang mulia, yang kusembah. Aduh. Salah ya. Silakan Bang Topi Bundar, apa yang mau disampaikan? Iblis pahlawan salib, bagaimana ceritanya? Iya, dibantah kalau memang Anda punya data, silakan. Ya, Musa kan membuat salib, lalu dibuat ular gitu. Jadi selama ini yang dituntun Musa itu keturunan ular beludak gitu. Jadi tiang salib yang digantungkan ular itu menjadi kekuatan mereka gitu. Supaya ular itu menghisap semua penyakit yang ada di keturunan ular beludak. Itulah ya penggenapannya. Dia akan memakan debu tanah gitu. Itu yang dimaksud gitu. Ya, kaitannya dengan penyaliban Yesus apa, Bang? Nah, seperti Musa meninggikan ular di tiang salib itu, maka dia harus digantikan oleh Yesus untuk memeremukkan
si ular itu yang berdiri di tiang salib itu gitu. Sudah? Sudah. Ya, bisa tanggapi Gurunda mungkin? Ya, ular tembaga itu tidak disembah oleh orang-orang Yahudi. Bedanya dengan Kristen menyembah kemudian korban yang ada di salib. Nah, sekarang permasalahannya ketika Musa melakukan itu ada perintah. Musa diperintahkan oleh Tuhan. Kalau Anda mendudukkan Musa di situ dan ingin menyamanyamakan dengan Yesus, maka Yesusnya harus menerima perintah dari Tuhan untuk kemudian mengambil ular. Lalu ular itu disimpan di atas tiang. Lalu Yesus mengajak murid-muridnya orang Yahudi menatap ular itu supaya dosanya ditebus. Harusnya kalau Anda menggunakan pola itu, ya Nabi Musa dong yang harus disimpan di atas tiang. Bukan ular, patung ular. Musanya supaya identik dengan Yesus. Nah, kenapa di apotek itu selalu gambar tiang ular? Itu membuktikan dia itu makan penyakit, debu tanah itu penyakit. Itu maksudnya gitu. Iya, terus apa hubungannya dengan Tuhan turun? Ini kan berbicara mengenai ular. Ya, yang mau menyalibkan itu bukan iblis, justru iblis menghalang-halangi supaya dia ditinggikan di kayu salib itu. Seperti ular yang ditinggikan Musa. Begitu. Gak ada hubungannya. Apa hubungannya? Itu cocokologi nih. Itu ada orang Kristen ini memang susah karena segala-galanya selalu harus dikait-kaitkan dengan kitabnya orang Yahudi. Ada ayatnya. Anak manusia harus ditinggikan harus ditinggikan seperti Musa meninggikan ular di tiang. Itu gambaran kedudukan ular selama ini merajai kaum keturunan ular beludak yang dibawa si Musa. Berarti Anda mengidentikan kemudian Yesus dengan ular. Jelas. Selama ini yang menduduki manusia itu ya ular, yang ditinggikan tuh ular. Nah, berarti sekarang ular digantikan Yesus. Ular itu kan identik dengan iblis. Ya iblis selama ini yang dibawa si Musa itu ya keturunan si iblis itu. Berarti Anda mengidentikan Yesus ini dengan iblis gitu? Lah justru Yesus menyelamatkan untuk menggantikan. Nah, terus kenapa Anda identikan dengan ular kalau begitu? Orang percaya kepadanya beroleh selamat gitu. Iya, percaya kepada Yesus kan? Iya. Nah, terus sekarang ketika orang-orang ini menatap tembaga, mereka percaya siapa? Mempercayai Yesusnya ya, ular. Mempercayai ular itu. Iya dong. Di mana ular di situ mengatakan bahwa tataplah aku? Itu kan ada Bang Juma. Itu kan nggak ada. Musa yang memerintah. Musa yang memerintahkan, bukan ular. Musa. Nah, kalau Anda identikkan kemudian Yesus dengan ular tadi, ya Yesus dong yang harus ularnya dong yang harus berbicara. Ini Musa kan? Musa kan? Gimana Bang Juma? Putus-putus. Kan Musa yang berbicara. Berbicara apa? Untuk kepada orang Yahudi supaya menatap kemudian ular itu agar mereka tidak binasa. Ya karena dia keturunan ular beludak itu. Simbol itu bahwa yang dibawa Musa itu kaum si keturunan ular beludak. Karena itu perjanjian Tuhan di Kejadian gitu. Kamu akan makan debu tanah. Itu debu tanah itu penyakit gitu. Terus apa hubungannya dengan Yesus ya? Lah, selama ini yang menyelamatkan itu kan yang dipegang si Musa tongkat itu. Nah, terus Kristen ini selamatnya di mana Kristen ini? Selamatnya itu yang menggantikan, mengeremukkan ke ular itu yang ditiangkan Musa itu. Ya, faktanya Kristen mati karena dosa. Kristen mati karena dosa.
Iya. Iya, memang benar. Lalu apa tujuannya Yesus mati disalib kalau gitu? Ya, untuk membuktikan bahwa ada sehabis kematian ada kehidupan gitu. Lah, tanpa Yesus mati disalib juga orang semua pada tahu, Kales. Mana tertulis? Lah, ada ayatnya. Lah, situ punya Mazmur 37 tuh. apa itu? Yehezkiel 37 itu jelas tuh. Manusia akan dibangkitkan kembali. Tulang belulang yang sudah hancur rapuh itu akan hidup kembali. Tidak mesti harus ada Yesus disalib, habis itu mereka tahu ada kehidupan. Ya maksudnya kan gambarnya seperti itu kan Bang Juma, bahwa dia Allah ya kan. Orang Kristen ini mati karena dosa, itu selesai, titik. Artinya apa yang ditebus Yesus kalau Kristennya sendiri mati karena dosa? Ya karena nggak percaya. Orang Kristen sudah percaya. Bahkan orang Kristen itu mengakui Kristus sudah ada di dalam tubuh mereka. Justru karena Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen, maka Kristen itu mati dalam dosa. Mati dalam dosa. Iya, akibat karena Kristus ada di dalam tubuh kalian, maka kalian mati dalam dosa. Loh enggak dong. Lah dalilnya begitu. Dalil begitu dari mana? Roma 8 nomor 10. Apa tulisnya? Ya itu yang aku sebutkan tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, semua aku datang besok. Ya tapi kan ada kebangkitan. Ya nggak urus. Yang jelas kematianmu itu karena dosamu. Ayo. Ya memang takdirnya kita yang mati. Lalu untuk apa Yesus disalib? Membuktikan dia mempunyai hidup yang kekal. Apa maksudmu? Maksudnya gimana? Katanya dosa yang ditebus di atas salib, tapi ternyata Kristen mati karena dosa. Ayo, mana yang betul? Nah, ini agama kalau sudah tidak berasal dari Tuhan itu begitu, semraut, nggak jelas. Ya sekarang Yesus mati karena dosa nggak gitu? Lah, itu pertanyaan yang harusnya Anda jawab. Yesus mati karena apa? Ya memberitahu bahwa dia yang punya kehidupan kekal gitu. Asal. Inilah kalau bicara agama itu tidak ditopang dengan ilmu, cuma doktrin gini. Di dalam kaidah pengajaran gereja, Yesus mati untuk menebus dosa. Ya dosa itu apa? Ya nggak tahu, aku juga bingung. Mati kan? Nah mati. Terus kenapa Kristen mati? Kenapa Kristen mati karena dosa? Kalau sudah ditebus. Kristen mati karena dosa, ya karena sudah berdosa. Kok ditebus? Ya. Udah bubar. Udah tinggalkan perpuluhan itu. Mending kamu jadi ateis daripada mendapatkan satu pengajaran yang simpang siur. Ya, karena dosa. Sama-sama matinya kalian sama Yesus. Dan akibat itu disebabkan dosa. Yesus mati karena dosa. Mati karena dosa. Apa yang ditebus Yesus? Ada menggantikan gambar. Gambar apa pula? Gambar hitam putih. Tinggalkan agama yang membodoh-bodoh seperti Tuhan, itu. Bang. Kalau gambar Tuhan itu nggak boleh mati. Nah, Yesus mati berarti dia bukan Tuhan. Makanya saya bingung. Yesus Bang, mati berarti dia bukan gambaran Tuhan kan? Kenapa dia hidup lagi gitu? Saya di situ bingungnya. Bagaimana Bang Juma? Kenapa? Iya, kenapa dia hidup lagi? Kenapa? Gitu. Kenapa dia hidup lagi? Bingung katanya Gurunda. Kenapa gigi? Bingung katanya dia. Bang Juma sambil mikir apa gimana? Beliau bingung, ternyata Yesus hidup lagi Gurunda. Itu yang dia bingungkan. Hidup lagi gimana mau hidup? Bagaimana? Bukan di situ permasalahannya. Bukan di situ permasalahannya. Yesus bangkit lagi itu kan tanda yang diberikan kemudian untuk angkatan jahat. Yesus sendiri mengatakan kematian anak manusia
dan kebangkitannya pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kalian ini angkatan jahat. Oh, berbicaranya melebar kemana-mana sih. Lah, saya tidak kemana-mana. Kematian yang ada, yang dipromosikan Yesus, dan kebangkitan yang dipromosikan Yesus, itu semata-mata untuk angkatan jahat. Oh, berarti dia... Kristen ini di mana posisinya? Tanda apa maksudnya itu, Bang Juma? Tanda dia tanda jahat. Tuhan orang itu. yang percaya kepada kebangkitan anak manusia pada hari ketiga itu adalah yang ada dalam barisan manusia-manusia jahat. Jahatnya kenapa, Bang Juma? Ya Saya kan? bingung. Lihat aja Kristen ini, lihat aja Kristen menggantikan Tuhan yang maha suci itu dengan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Betul nggak? Emang benar. Saya. Nah itu makanya. Memang. Makanya. Tapi bukan karya iblis. Lalu karya siapa? Karya dia sendirilah untuk menggantikan manusia. Oh salah. Ketika Yesus mengatakan anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga, Yesusnya mengatakan bahwa itu adalah si jahat. Itu yang keluar, itu yang dilemparkan keluar dari kubur itu adalah si bilisisis. Itu Yesus yang mengatakan. Kenapa bisa begitu dikatakan? Lah, karena memang saatnya kuasa kegelapan berkuasa pada saat itu. Yesus pergi. Kenapa Yesus pergi? Karena saatnya kuasa kegelapan berkarya. Iblis sudah menggantikan posisinya. Iblis ketika datang mengganti posisi Yesus, iblisnya memakai nama siapa? Ayo. Menurut Yesus. Di mana tertulis kalau yang bangkit itu bukan Yesus? Jelas, itu bukan Yesus. Petrus sendiri yang mengatakan itu. Petrus mengatakan di dalam selagi dia hidup. Enggak, Petrusnya yang mengatakan. Petrusnya yang mengatakan bahwa itu bukan Yesus. Kemudian oknum tersebut sendiri juga yang mengatakan dia bukan Yesus. Ya itu kan posisi seperti Bang Juma gitu. Karena nggak percaya. Bukan. Orang yang disalib ini yang mengatakan aku bukan Yesus. Di mana tertulis? Di dalam Lukas 22 nomor 69. Apa bacanya? Sekarang juga Yesus sudah duduk di samping Tuhan yang Maha Kuasa di langit. Loh, itu lagi berbicara di makalah. Iya. Sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Kok jauh banget larinya sampai ke Petrus sedang melihat? Enggak, kalau Petrus itu di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Itu Petrus. Ya ini Petrus. Tapi kalau yang disalib sendiri mengatakan kalau dirinya bukan Yesus, itu ada di dalam Lukas 22 tadi. Dia sendiri yang mengatakan aku bukan Yesus, sebab Yesusnya sudah duduk di atas langit. Seperti apa ayatnya? Saya kurang tahu itu. Ya itu dalilnya. Sekarang berarti juga ketika Yesus sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, kata Yesus itu, kata Petrus itu di saat itu Yesus bukan Petrus yang berbicara, itu yang oknum yang disalib itu yang ngomong. Gimana sih tadi katanya Petrus? Lukas 22 nomor 69 itu yang disalib itu sendiri yang ngomong. Siapa tadi katanya Petrus? Kalau Petrus itu di dalam Kisah Para Rasul 2. Iya, itu sudah bangkit kan? Apa sebelum bangkit? Nah, itu sudah sementara disalib itu. Wah, ngada-ngada aja Bang Juma. Loh, yang fair dong. Itu dalil. Sekiranya memang mencurigakan baru. Lah itu dalil. Ya, gitu. Dalil gimana? Lah, itu Petrus sendiri yang mengatakan, bukan saya yang mengatakan itu Petrus. Sudah bangkit apa sebelum bangkit? Pada saat disalibkan, masih dikubur dia, dikubur. Oh, yang menyangkal 3 kali? Bukan juga. Yang mana? Yesusnya, Petrusnya berkata,
Yesus itu, Daud sudah menubuatkan tentang Yesus yang asli, bahwa jasadnya tidak akan ditinggal di kubur dan tidak akan mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Itu dalil. Bang Juma nggak konsisten debatnya, maksudnya ngomongnya gitu. Ya, kalau Anda mau sinting permanen silahkan aja. Saya sudah menjelaskan data kok. Anda mau menolaknya silahkan. Soalnya gini Bang Juma, saya juga bingung gitu. Hukum Taurat itu kita nggak boleh sujud di hadapan siapapun gitu. Maupun apa yang di bumi itu kita dilarang sujud menyembah, itu nggak boleh. Tertera di hukum Musa itu, hukum Taurat. Yang betul. Ya. Tapi kalau sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi boleh nggak? Sujudnya kemana? Pencipta itu di mana? Emang pencipta itu berbentuk? Yesus ketika sujud menghadap kemana? Lah, sujud menghadap kemana? Iya, Yesus kan sujud ke langit. Sujud tak mungkin ke langit lah. Ya sekarang Yesus sujud dalam ibadah. Matius 26 nomor 39. Sujud itu kan jangan disamakan dengan Bang Juma yang sedang beribadah gitu. Loh, yang kan namanya sujud, namanya sujud itu muka menyentuh tanah, itu namanya sujud. Itu kan persepsi Bang Juma. Coba kau perhatikan, coba saudara perhatikan sujud. Sujud itu kan lutut di tanah gitu. Itu bukan sujud, itu berlutut. Sama saja. Oh, tidak bisa. Di dalam kitabmu itu bersujud dengan muka sampai ke tanah, tertulis begitu. Aduh. Yaudah, makasih Bang Juma. Semangat menginjil. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak, Tuhannya Yesus dong. Yesus tidak lolos jadi Tuhan, Bang. Itu malah asah. Hilang akalnya itu. Sudah nubuatan tadi Bang semua itu. Ulangan 28. Orang datang 3 April. Ada apa lagi, Melvin? Gabriel. Muridnya Paulus ini. Tapi ini muridnya bom. Ini semua ini gara-gara Bang Juma. Gara-gara Bang Juma mengangkat tema beberapa tahun yang lalu ya. Diangkat kembali karena berbekas di hati mereka. Sebenarnya siapa sih yang punya rencana penyaliban Yesus ini dianggap sebagai basic dari kekristenan gitu. Yang satu datang kehendak iblis, yang satu datang kehendak Bapa, yang satu datang tidak berkehendak, yang satu datang pre-memori, yang satu datang cuma marah-marah. Jadi bubar mereka ini Bang Juma, bubar total. Tadinya bersatu, sekarang bubar. Mereka entah kemana mereka perginya ini. Dan jemaat-jemaat yang baru masuk, kemana mereka harus berilmu, meminta wejangan-wejangan, mau ke Edis. Edis belum tentu benar, mau ke Bom-Bom, takut didepak, kegemukan. Jadi mereka kehilangan arah. Artinya apa? Kemenangan di tangan umat Islam. Mereka hancur lebur berkeping-keping. Itu fakta. Terima kasih. Sedikit Bang Andi, makanya hari ini saya mau blokir, saya mau blokir Bang Juma ini. Gara-gara Bang Juma kacau ini kita. Blokir sama saya Bang Juma ini. Lanjut Sudah malam, Gurunda sudah malam kan memang ketika Solo itu membawa tema pahlawan. Siapa? Pahlawan penyaliban kan gitu kan? Tapi Gurunda, kalau kita baca Bible, di situ kan tertulis ketika terjadi penangkapan, semua murid melarikan diri. Nah, kok sampai belakangan ada cerita-cerita penyaliban gitu loh Gurunda. Bagaimana itu? Gimana Bun? Itu ketika di Bible dituliskan bahwa semua murid melarikan diri ketika terjadi penangkapan. Nah, ini si murid-murid ini apa ya? Si penulis ini dapat informasi tentang penyalibannya dari mana?
Nggak ada bukti valid ya bahwa Yesus itu disalib, karena semua murid melarikan diri loh. Betul nggak Gurunda? Iya. Intinya di situ. Intinya ini salib ini apa? Salib ini apa dulu? Salib ini apa? Itu dulu. Apakah kalau misalnya nih Tuhan ingin menyelamatkan manusia, kan cukup mengatakan aku sudah menyelamatkan kalian. Kan itu. Tuhan hanya mengatakan dosamu telah kuampuni. Dah selesai. Kalau itu Tuhan menginginkan, tak perlu lagi ada rekayasa, cerita-cerita Tuhan turun ke bumi, dibunuh manusia. Itu cuman apa itu? Cerita-cerita apa itu? Itu tak perlu. Cukup cuma mengatakan sebagaimana dalam kitab 2 Tawarik 17 itu. 14. Tuhan hanya mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa dari surga, dari langit. Udah selesai. Kenapa harus turun jadi bayi lah segala macam? Sehingga orang-orang berakal dapat menemukan bahwa ini adalah rekayasa. Tuhan itu mengampuni dosa dari langit, ngapain dia harus turun ke bumi coba? Jadi manusia. Ini iya, 2 Tawarik 7:14 itu kan jelas tuh. Jika umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Kenapa dia harus turun ke bumi? Penghinaan kepada Tuhan itu, penistaan. Nah, maka dari itulah muncul tema, apakah Kristen ini mampu mempertanggungjawabkan imannya, kepercayaannya, ketika kita bertanya, salib itu hadiah setan atau hadiah dari Tuhan? Kalau itu hadiah dari Tuhan, berarti Tuhan sudah menceritakan itu di perjanjian lama. Yesusnya bagaimana? Apakah Yesus berbicara tentang kepergiannya dengan cara seperti itu? Berdasarkan perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu. Kalau dikatakan di dalam perjanjian baru begini-begini. Nah, Yesus menerangkan aku harus pergi. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Nah, berarti Yesus ini pergi meninggalkan dunia dengan cara diangkat seperti Elia, atau Yesus meninggalkan dunia ini dengan cara seperti korban untuk dewa Molok. Kan itu. Resikonya Kristen harus nanggung di situ. Apakah pergi seperti korban persembahan dewa Molok, atau dia pergi seperti naiknya Elia ke langit, langsung terangkat. Nah, Kristen ini posisinya di mana? Ingin seperti dewa Molok atau ingin seperti Elia, langsung terangkat? Nah, tanya Yesus, Yesus, kau meninggalkan dunia ini berdasarkan tertulis di dalam perjanjian lama kah? Atau kau pergi meninggalkan dunia sesuai dengan maunya orang barat, Roma? Kau harus mati dulu, ditombak dulu, ditampar dulu, diseret dulu, digantung dulu, baru dibunuh, habis itu bangkit, baru terangkat. Apakah seperti itu? Tanya Yesus, Yesus lebih tahu. Begitu Bunda Rahma. Jadi kalau kita ke Ibrani ini, Ibrani Gurunda ya, jadi Ibrani kita lihat nih, sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesolehannya ia telah didengarkan. Kalau didengarkan ini berarti tidak disalib ini anak Maria Gurunda ya. Iya, makanya di Taman Getsemani. Begini Bunda. Kalau konsep Kristen itu benar, sudah dinubuatkan. Yesus tidak perlu berdoa dong. Betul. Iya kan? Ngapain dia berdoa? Kan sudah dinubuatkan. Untuk apa? Dia mau merubah nubuat apa? Dia mau merubah nubuat. Enggak kan? Coba dilihat di dalam Lukas 22 itu nomor 43, 44. Yesus berdoa kepada Dia. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat menampakkan diri kepadanya. Itu berarti doanya dikabulkan, bukan? Nah pertanyaannya,
pertanyaannya, kalau ada nubuatan kemudian untuk dia mati disalib, mana? Mana ada nubuat Mesias didatangi malaikat untuk mengantarkan kematiannya? Nggak ada. Nggak ada itu. Maka muncul pertanyaan, ketika Yesus berdoa, lalu kemudian Tuhan mendengarkan doanya, lalu Tuhan mengutus malaikat, pertanyaannya, apa tujuan Tuhan mengutus malaikat tersebut? Sedangkan nubuat yang ada, ketika kemudian anak Elohim atau hamba Elohim yang dikasihi oleh Elohim terancam kemudian, maka Elohim akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan di atas salib. Kan itu intinya. Doa Yesus berdoa kan? Iya. Nah, malaikat turun, ngapain? Memberikan kekuatan. Untuk apa diberikan kekuatan? Ya persiapan untuk meluncur ke langit. Bukan meluncur ke yang salib. Kubur. Iya. Makanya ada bunyinya gini ya, dia akan mengutus malaikatnya menatang engkau sehingga kakimu pun keren-keren. Terantuk kepada batu. Itu jelas itu. Jadi Yesus ketika berdoa, Tuhan mengabulkan doanya. Maka turunlah malaikat memberikan kekuatan. Untuk apa? Untuk mengangkat Yesus langsung ke langit. Itu. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Daud. Itulah yang dihotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Tapi kalau kita jelaskan kepada saudara Kristen ini sama seperti iblis. Mereka mau Yesus itu disalib. Iblis mau nggak Yesus disalib? Mau. Kristen mau nggak Yesus disalib? Ya mau lah. Ya mau. Bedanya apa? Ya tidak ada. Tidak bedanya. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu terhadap aku? Membunuh. Bunuh Yesus. Nah sekarang siapa yang mau agar Yesus dibunuh? Kristen. Ya Kristen. Sederhana kok itu, sederhana. Cuman saudara Kristen kita ini sudah terlanjur Kristen, sulit. Gak mungkin langsung, oh ya udahlah, kalau begitu aku bersyahadat. Gak mungkin segampang itu, gak mungkin. Karena mereka harus meninggalkan makanan yang mereka sudah makan dari sejak kecil, dari lahir. Mereka harus meninggalkan minuman yang mereka sudah minum dari kecil. Mereka harus meninggalkan pesta-pesta, gak mungkin. Menuju kepada ajaran Islam, oh berat, itu mustahil. Kecuali ada hidayah. Ada hidayah. Mereka terlanjur. Sekarang permasalahannya adalah iblis ini dulu selesaikan. Iblis mau Yesus disalib atau tidak disalib? Kalau Yesus ini mau disalib oleh iblis, orang berakal jangan berdiri di barisan iblis dong. Sekarang umat Islam ini tidak mau Yesus disalib. Nah, pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Elohim, mau nggak Yesus disalib? Nggak mau. Mana dalilnya? Dalilnya jelas di Keluaran 23. Di Amsal 6. Tuhan tidak mau. Nah, sekarang berarti Islam berdiri di barisan pengajaran Tuhan kepada para nabi. Kalau Kristen berdiri di barisan mana? Ya barisan iblis. Jelas itu. Makanya kali ini saya membenarkan Edis mengatakan bahwa ya iblis ini punya rencana membunuh Yesus. Tapi meskipun pada endingnya karena hanya mau donasi, karena Edis ini memang orang gila, ya ujung-ujungnya nanti kena juga dia. Ketika dia mengatakan iblis yang punya rencana menyalibkan Yesus, berarti ketika penyaliban ini adalah keselamatan bagi Kristen, maka iblis naik pangkat. Menjadi apa dia, iblis ini? Menjadi apa iblisnya? Pahlawan bagi Kristen. Di sini bonyok. Mau kemana juga bonyok. Namanya Kristen pasti bonyok. Dia mengatakan bahwa itu rencana iblis. Ya sudah, telan itu. Berhasil nggak rencana iblis ini? Berhasil. Apa akibatnya? Kristen selamat. Berarti iblis ini apa bagi Kristen? Penjahat atau pahlawan? Pahlawan. Iya pahlawan. Itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukсирun.
Saudara-saudaranya, setan itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir ini membantu setan untuk manusia durhaka kepada Tuhan. Sekarang ketika ada perintah amanat agung, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Bunda Rahma misalnya dijadikan murid. Apa yang terjadi pada diri Bunda Rahma kemudian? Menyembah kepada iblis. Nah, siapa yang senang? Keresteng. Nah, itulah yang disebut wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Mereka adalah pahlawan-pahlawan setan. Gayung bersambut macam anak SD kalian 2. Sebentar dulu. Seperti itu. Makanya sedikit lagi Gurunda. Di dalam Bible pun tertulis ya, penguasa maut itu adalah iblis. Ya iya memang. Jadi, makanya Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Siapa yang diusir? Mereka Islam. Kenapa dianggap sebagai pembuat kejahatan? Kristen. Ayo, karena mereka menganggap Tuhan itu sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka menganggap Tuhan seperti turun jadi daging lalu itu mati keluar. Kampret. Makanya diusir sama Yesus. Kesialan yang sangat-sangat naif. Diusir sama Yesus. Bah, konyol. Bangga diusir sama Yesus, bangga. Bangga diusir sama Yesus kan bonyok. Bang Gabriel. Itu kan. Bang Gabriel, di dalam Biblemu ya, Tuhanmu itu harus tunduk kepada iblis. Yang berkuasa atas maut itu iblis loh. Ngeri. Lanjut Guru. Apalah jadi kalian menyimpulkan kitab orang-orang sana. Coba lah dong. Ya, apa yang bukan disimpulkan. Kalian pandai-pandaian nyimpulkan. Oh iya dong. Sekarang kutanya samamu, sabar dulu yang lain. Kutanya samamu. Untuk paham sesuatu apa yang kita pakai? Nggak ngerti kau. Aku tanya dulu samamu. Agar kita paham. Dengar. Agar kita paham sesuatu itu, kita menggunakan apa untuk menjadi tolak ukur? Menyesatkan orang. Pandai-pandaian kau. Inilah saya malas diskusi sama kau. Karena kau itu tidak punya otak, nggak punya akal. Kamu selalu berasa lebih paham daripada saya. Ini murid bom-bom ini. Kau selalu merasa pintar Bible. Sementara kamu beragama tidak pakai akal. Kok jadi kau soal? Oh iya dong. Sekarang kutanya samamu. Untuk mengetahui sesuatu apa yang kita pakai sebagai tolak ukurnya. Ayo. Untuk belajar teologi itu S1 orang semua. Kau apa yang kau pelajari? Apa yang kau pelajari? Kutanya dulu kau. Apa yang saudara pelajari? Apa yang saudara pelajari? Dengar. Untuk Alkitab itu penafsirannya. Saya. Apa yang Anda pelajari ketika Anda S1 teologi, apa yang Anda pelajari? Ayo. Apa yang Anda pelajari? Tahu apalah pendidikan terakhirmu cuma. Ku tanya dulu samamu. Kalau kau belajar teologi, apa yang kau pelajari? Tahu kuliah di mana cuma? Saya tanya samamu. Hei, Bonyok. Kalau kau sekolah teologi, apa yang kau pelajari? Sekarang gini, kau kan menyatakan dirimu ahli. Loh, kok saya mengatakan diriku ahli? Saya tidak mengatakan diriku ahli. Kau sendiri yang ngarang-ngarang. Saya lebih paham Bible daripada kamu. Itu yang betul. Kan udah mendeklarasi kau itu. Saya mendeklarasikan memang betul. Saya lebih paham daripada kalian tentang Bible. Bahwa itu kau lebih pintar Bible daripada orang Kristen kan gini. Kepintaran itu kan diukur dari akal. Sedangkan orang Kristen itu dilarang menggunakan akal ketika membahas Bible. Betul nggak? Kenapa kau bilang kami Kristen dilarang menggunakan akal? Oh, dilarang. Dalilnya di dalam kitabmu. Dalil di dalam kitabmu. Dalil di dalam kitabmu menjelaskan itu. Kau jangan malu mengaku itu. Paulus sendiri yang mengatakan, aku mematikan akal. Akal yang dimatikan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dimatikan oleh Paulus. Paham kau? Paham kau situ? Pengetahuan Tuhan saja itu dicabut oleh Paulus. Kau baca 2 Korintus 10 nomor 5. Pengetahuan Tuhan nih Paulus cabut dan menaklukkan kemudian manusia kepada Kristus. Maksudnya mendogma manusia untuk percaya kepada Kristus Tuhannya Paulus. Pengetahuan Tuhan itu dihapuskan kemudian
Ketinggian pengetahuan Tuhan itu dipatahkan, dirubuhkan oleh Paulus. 2 Korintus 10 nomor 5. Oh, pantesan berarti otak mereka tumpul ya Gurunda ya. Iya. Oh, tumpul kayak dengkul pantesan. Pantesan otakmu tumpul, Gabriel. Tuhan kita sendiri mengatakan itu. Menerang-nerangkan Alkitab, menafsir-nafsir Alkitab dengan salah. Ya. Kau hadapi saya dengan ilmu. Coba kau hadapi saya dengan ilmu. Masalahnya kau nggak ada. Boleh nggak kau hadapi saya dengan ilmu? Boleh nggak? Dasar basic ilmumu bukan teologi. Ya. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, basicnya itu akal dulu, akal. Bukan titel, akal. Titel atau akal? Untuk mengetahui orang itu pintar atau bodoh, yang kita pakai akalnya atau ijazahnya? Kutanya dulu kau. Tutup aja lah semua universitas itu kalau kayak gitu. Kutanya dulu samamu, kuulang lagi samamu. Untuk mengetahui orang itu pintar, lihat ijazah atau lihat akal? Pintar bukan begitu, tapi kenapa kau menerangkan Alkitab, menafsir Alkitab, menyimpulkan Alkitab? Sekarang begini. Apa basicmu? Apa dasarmu? Sekarang begini, kutanya samamu dulu. Kutanya samamu. Untuk mengetahui sesuatu itu pakai akal atau pakai ijazah? Pakai akal apa pakai ijazah? Keahlian itu. Udah, kau ke neraka sana. Udah, kau ke neraka. Malu kau. Kau ke neraka. Kau ke neraka sana. Kau cebok di sana. Sama pendetamu kau cebok sana. Kau jangan beralasan karena orang Islam lebih paham Bible. Kau datang lagi. Gimana caranya putar kepala ini supaya mereka down? Apa basicmu? Apa backgroundmu? Kau itu lulusan mana? Kampret. Lulusan mana lu? Markus itu lulusan apa Markus? Lukas itu lulusan apa? Paulus lulusan apa dia? Saya bertanya, emang disiplin ilmu apa yang dikuasai atau yang dipelajari ketika kita duduk di bangku kuliah S1, S2, S3, S4, S5, S tontong, S bingung? Teologi apa mata kuliah yang dipelajari di sekolah teologi itu? Apa yang dipelajari di sana? Sejarah perjanjian lama. Pengantar sejarah perjanjian baru. Pengantar gereja-gereja awal mula. Itu yang harus kau kuasai dulu baru bisa Bible gitu. Aku lempar juga kau asbak rokok nanti. Kamu nggak ada ini, basicmu apa? Saya jurusan bahasa daerah, kau apa? Oh nggak bisa kau membahas. Kenapa? Karena harus apa? Harus menguasai apa? Apakah saya harus menguasai ilmu tipu-tipu dulu? Saya harus, begitu saya lulus di sana saya harus pandai 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu. Dasar kucluk. Kalian saling membodohi satu sama yang lain. Kalau sehat. Ya. Oke, silakan Pak. Sedikit ya. Iya. Izin guru-guru. Jadi saya berkali-kali saya bilang begini ya, slogan saya dari tahun lalu. Mereka itu jangankan masuk surga, masuk akal saya tidak. Kenapa? Ketika kita masuk di budaya mereka, kita membahas budaya mereka, itu harus kehilangan akal sehat. Kenapa? Karena semua disiplin ini dilabrak. Tapi saya akan skip itu ya. Ini kan ada temanya iblis melawan salib ya. Saya akan bongkar-bongkar sedikit ya. Apa sih sebenarnya salib itu? Kan begitu ya. Sebenarnya saya sudah ceritakan ini di beberapa komal, tapi saya akan mulai ya. Saya akan mulai dari 2 judul buku yang dibawa, catat ya. Saya sudah lakukan kajian ini di beberapa komal ya. Yang dibawa catat judul bukunya. Yang pertama itu judul bukunya karangan Profesor Dr. Albert Pike. Judul bukunya itu Moral and Dogma. Yang kedua karya Rapodro, Dr. Rapodro, judulnya Babylon Mystery Religion. Kedua buku ini menampar seluruh pendeta seluruh dunia. Kedua buku ini menampar seluruh sejarawan Katolik. Kenapa? Kedua buku ini menyampaikan jelas bahwa siapa yang Kristen sembah. Oke ya. Oke, saya open cam dulu mungkin ya. Jadi begini kawan-kawan ya. Salib itu aslinya begini, bukan begini. Saya ulang, aslinya begini, bukan begini.
Seseorang yang digantung di tiang kayu dalam budaya Yahudi itu namanya disalib. Kenapa Roma merubah begini menjadi begini? Ya, tentu ada sejarahnya. Sejarahnya ada kaitannya dengan Wahyu 22:16. Silakan dibaca di situ ya. Jadi menurut tradisi Yahudi, nilai satu paku itu adalah 6. Kenapa Roma membuat begini dan kenapa ada himne Lucifer dalam gereja Katolik? Roma sudah membuat salib yang begini, orang digantungnya begini, bukan begini, yang begini jadi begini, itu membuat Yesus sama dengan Lucifer atau 666. Nilai satu paku dalam tradisi Yahudi itu 6. Jadi kalau disalib di tangan kanan 6, tangan kiri 6, kaki 2 rapat jadi 1, berarti Roma sudah menyampaikan pesan kepada Anda bahwa saya sudah membuat Yesus kalian, Yeshua HaMashiach, menjadi 666. Makanya kalau abang baca ayat Wahyu 22 ayat 16 itu katakan begini, aku Yesus, aku yang telah mengutus malaikat-malaikatku, akulah bintang timur yang gilang-gemilang. Menurut tradisi Yahudi, bintang timur itu tidak ada 2, tidak ada 3, tapi cuma 1, namanya Lucifer. Ya, makanya Roma membuat ini dan membuat lagu himne Lucifer. Sebenarnya yang mereka sembah itu Lucifer. Dalam buku karangan Frog Albert Pike, ini salah satu orang yang diburu oleh Roma Katolik tapi tidak bisa ya karena punya power militer. Kalau kita lihat biografi Frog Albert Pike, beliau ini adalah seorang pimpinan ya, jenderal tentara Amerika di Trans Mississippi Indian. Ya, beliau mengarang buku filsafat filosotik judulnya Moral and Dogma. Ini menampar seluruh sejarah Katolik. Kenapa? Karena beliau menyampaikan pesan dalam buku ini di mana moral dan dogma itu memang tidak searah, tidak sejalan. Beliau menyampaikan pesan bahwa Roma menyampaikan doktrin dogma itu dengan kekuatan militer. Itu poinnya di situ, ya. Sementara buku karangan Babylon Mystery Religions di situ dikatakan dalam Wahyu 22:16 ya, aku Yesus yang telah mengutus malaikat-malaikatku. Dalam tradisi Yahudi, menurut orang Yahudi, budaya Yahudi, yang bisa mengutus malaikat-malaikat itu ada 2. Yang pertama Yahweh. Kalau bukan Yahweh berarti iblis. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus dalam Wahyu 22:16 mengatakan aku Yesus bisa mengutus malaikatku, apakah Yesus Yahweh? Tentu bukan. Dengan demikian, kalau Yesus bukan Yahweh berarti dia iblis. Selesai ya. Babylon Mystery Religion. Jadi kawan-kawan, Roma sebenarnya sudah menyampaikan pesan siapa yang mereka sembah. Makanya ada himne Lucifer dalam gereja Katolik dan dinyanyikan tiap minggu di Vatikan. Bahkan kalau abang belajar sejarah pendirian gereja tulang manusia ya, dari hasil genosida di Ceko sana, Anda akan tahu sebenarnya siapa yang mereka sembah. Tapi tidak usah terlalu panjang ya, terlalu panjang itu biar sampai besok pagi tidak selesai dibahas. Jadi saya kembali kawan-kawan ya, bahwa sebenarnya Roma sudah menyampaikan pesan, saya sudah membuat Tuhan kalian itu seperti Lucifer, Yesus kalian seperti Lucifer. Hanya tidak dimengerti oleh mereka. Seandainya saja mereka mengerti, maka mereka akan meninggalkan Kristen. Kenapa? Kristen ini adalah desain dari Roma untuk membentuk satu ya sekte yang menyembah Lucifer. Saya berani katakan begitu karena ada dasar dari itu, ada bukti untuk itu. Sekali lagi, dalam tradisi Yahudi bintang timur tidak 2, tidak 3, cuma 1 ya, namanya Lucifer yang nubuatannya ada di Yesaya 14:12. Jadi kalau Roma sudah membentuk salib ini satu ini menjadi begini, dengan demikian tradisi Yahudi sudah menjawab bahwa ini adalah 666. Wahyu 13 ayat 18. Dulu waktu saya habis mengkaji ini, saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, saya bilang buang semua salib yang ada dalam rumah kalian. Kalau kalian percaya salib bentuknya begini, berarti kalian percaya Yesus kalian 666. Buang salib itu, jangan lagi pakai. Salib aslinya begini, lurus. Orang disalib begini ya, lurus begini dia, bukan begini. Kalau begini berarti Anda menyamakan Yesus kalian dengan Lucifer, dengan iblis. Buang. Jadi kalau abang lihat itu di rumah orang Kristen tidak ada lagi salib, mereka akan paham. Kemungkinan besar mereka pernah baca buku karangan Rapoldo, Babylon Mystery Religion. Salib itu simbol kutukan, simbol kesengsaraan, simbol alam maut, iblis.
Ini yang disampaikan Roma kepada mereka, bahwa saya sudah membuat Yosua Hamasia sama dengan Lucifer. Dan ini banyak bukti untuk itu, hanya kita skip saja. Yang jelas ya, dalam buku Albert Pike di situ dikatakan bahwa malaikat-malaikat ya yang dibuang dari surga, totalnya 57 malaikat, itu dibuang dari surga bersama Lucifer. Kita bisa baca kisahnya itu dari Kejadian 6 ayat 6 ya. Di situ asli angel dirubah oleh Lai menjadi anak-anak Allah. Kenapa mereka dibuang 57 malaikat dengan Lucifer ini? Kenapa mereka dibuang? Lucifer dibuang karena kesombongannya, asal ya. Kalau yang 57 ini dibuang karena mereka mengawini wanita-wanita yang ada di bumi pada saat itu, lalu melahirkan anak-anak raksasa. Silakan dibaca Kejadian 6 ayat 6 ya. Jadi kawan-kawan, perlu kita pahami bersama ya, bahwa sebenarnya Roma sudah menyampaikan pesan kepada mereka siapa yang mereka sembah. Makanya kalau abang lihat Kristen itu sembahyangnya di mana-mana. Kenapa? Karena ada dewa utara, dewa selatan, dewa barat. Tidak perlu mereka berkiblat. Kalau agama yang mentauhidkan Allah itu punya kiblat. Yahudi punya kiblat tembok ratapan, Islam punya kiblat Ka'bah. Agama apa yang tidak punya kiblat? Menurut sejarah, agama yang tidak punya arah menyembah, arah kiblat ya, seperti di Mazmur 57, itu adalah agama yang berlatar belakang pagan. Makanya mereka besar di Roma. Kristen tidak bisa besar di tanah kelahiran para nabi. Kenapa tidak bisa besar kawan-kawan? Ya, karena memang mereka formulasi ajaran mereka dari pagan. Makanya mereka besar di Eropa dan Amerika. Kalau abang baca sejarah Eropa dan Amerika, di sana pusat penyembahan pagan. Itu poinnya. Makanya kalau abang baca buku karangan Michael Hort yang saya sebut ya, The 100 Ranking of the Most Influential People in History, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Michael Hort tahun 1978 mengarang buku ini, menempatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang terpopuler, tercerdas, terbaik sepanjang sejarah. Kenapa? Salah satu alasannya karena ajaran Rasulullah sukses di Jazirah Arab, bahkan sukses di kandang Yahudi. Di sana kalau kita lihat ya, Israel itu Islam 37,7%, Kristen 1,7%, tidak sukses. Kenapa Kristen tidak sukses di tempat kelahirannya? Karena memang formasinya ajaran pagan. Kristen lahir di Turki mayoritas Islam. Yesus lahir di Yerusalem, Bethlehem, Yudea, di sana pun mayoritas Islam. Jadi banyak alasan profesor mereka memuji Rasulullah. Kalau kita lihat biografi Michael Hort ini ahli astronomi, ahli luar angkasa. Bahkan Isa yang kalian tuhankan itu ditempatkan di nomor 3. Banyak alasan untuk itu. Salah satunya karena apa yang dibawakan Rasulullah sama apa yang dibawa oleh para nabi. Itu bukan kata saya ya, kata Michael Hort. Beliau jelas mengatakan the great man in the world is Prophet Muhammad, good man is number 1. Nah itu mungkin sedikit dari saya, agar tambah-tambah pengetahuan kita. Jadi teman Kristen yang dibawa, kalau masih majang gambar salib depan rumah kalian, di rumah kalian buang. Kalau kalian masih percaya salib bentuknya begini, ya menurut tradisi Yahudi pakunya 3, nilai 1 paku 6, berarti 666. Kalian membuat Yesua Hamasia sama dengan Lucifer, seperti di Wahyu 22:16. Buang. Nah itu mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut yang lain. Ya, FSH, selamat malam. FSH, Kristen atau Muslim? Selamat malam, FSH. Oi. Udah open mic loh. Selamat malam, ayo disambung, Bang. Bang FSH. Waduh. Kenapa ini? Naik-naik jadi berhala. Ya kalau pemahaman Bang Goto banyak literasi tentang Yesua Hamasia, pagan dan segala macam. Ini yang lebih ngeri sebenarnya kalau ada teori mitos Yesus gimana? Kalau kita mau bongkar Yesus itu mitos dan banyak para cendekiawan, para ahli arkeolog mengatakan Yesus fiktif, itu gimana ceritanya?
Lebih berat lagi. Langsung hilang itu Kristen semuanya. Ngomongin Yesus ternyata tokohnya mitos. Bang Efesa, selamat malam. Ayo buka mic-nya mumpung ada Gurunda dan para guru yang lainnya. Silakan. Kalau mau bongkar, ada teori mitos Yesus. Itu banyak literasi. Itu seru. Jadi ngapain lagi ngomongin kita Yesus, ternyata Yesusnya mitos ternyata. Tapi karena terjadi dan tertulis di dalam Bible, itu yang kita diskusikan. Wah, langsung jatuh ya teman-teman. Saya tadi mengkaji beberapa literasi. Saya cross check pemahaman Bang Goto luar biasa. Dan itu memang semuanya mulai dari Flavius Josephus dan segala macam itu memang tertulis dan ada. Nah ini ada Hamba Hina, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan. Apanya yang silakan saudaraku? Ya temanya iblis pahlawan salib. Silakan. Iblis apa Bapak itu penyalipan itu pahlawannya, silakan. Saya nggak percaya dengan penyalipan, Pak. Aduh. Nah, makanya bingung nanti penyalipan. Ada peren saya. Itu saudara saya itu, saudara seperguruan saya. Kalau enggak percaya, saya Robin kalau enggak percaya penyalipan berarti nggak Kristen dong. Saya pengikut Yesus, Pak. Gimana? Kristen. Pengikut Yesus? Yang tidak menuhankan manusia, Kristen. Pak. Gitu. Tidak menuhankan manusia. Ya. Tapi menuhankan kuasa yang tidak terlihat, yang tidak bisa diukur oleh manusia. Yang tidak bisa diukur oleh Oh, berarti bukan Yesus? Ya bukan lah, Pak. Itu kan manusia. Oh, ini Pak Jody ini rupanya. Si Robin, Pak Robin. Ya, Robin. Oh, Robin. Nah itu lalu tanggapannya Edis dengan bom-bom dia cakar-cakaran karena menganggap yang satu. Nggak paham nah itu gimana? Silakan. Mereka ya, dulu sama dunia berperang itu. Tapi dari sisi Edis yang lebih baik, lebih benar. Oh, jadi pemahamannya Edis lebih benar begitu? Benar, karena apa? Memang benar yang menyalibkan manusia itu kan adalah Dajjal, iblis, setan. Yang membunuh manusia itu kan iblis. Kalau secara berdata memang benar yang disampaikannya. Bom itu keliru. Iya. Nah ini gimana nih rupanya? Iya. Tapi bagi saya kalau orang nggak percaya penyalipan, otomatis nggak percaya kebangkitan. Nggak percaya penyalipan, nggak percaya kebangkitan, maka nggak percaya Yesus Tuhan. Kita kan sudah bangkit. Bang Kasih kan sudah hidup. Itu kan buatan-buatan manusia saja. Bangkit. Ya, Gurunda masih monitor. Kalau lawannya ini siapa? Pak Robin. Lanjut. Bikin kopi dulu, Dinda. Saya monitor, silakan. Oh iya. Salam saudaraku. Iya, lanjut Bang, lanjut. Saya monitor, silakan. Tidak. Kasih. Lanjut deh. Ya. Berarti apa lagi nama denomnya kalau nggak percaya penyaliban ya? Nggak ada denom ya Bangnya? Iya. Sama biarkan aja lah yang Maha Kuasa yang tahu denom saya. Kalau dikasih denom, tapi saya nggak suka denom itu. Sama tulus saja Bunda. Tapi kalau Yesus berkata di Bible dia diutus kepada Bani Israel, bagaimana? Coba tanggapannya Bang. Gimana itu? Yesus dekat di Bible, dia bersabda bahwa dia diutus hanya kepada Bani Israel. Dan Yesus juru selamat bagi Bani Israel.
Gimana itu Bang? Silakan coba. Sebenarnya ya kalau kita bilang ke Bani Israel ya yang Maha Kuasa kita ambil secara akal sehatnya nggak adil dong. Nggak adil kalau hanya ke Bani Israel saja. Emang kita nggak manusia apa? Emang kita nggak ciptaan yang Maha Kuasa apa? Makanya saya nggak percaya kepada yang namanya seperti itu. Saya nggak percaya Bunda. Saya tulus saja kepada Maha Pencipta. Itu saya. Kalau Nabi Muhammad itu Bang di Al-Quran kami, dia diutus seluruh umat manusia. Iya, benar. Sebenarnya kalau secara kebenaran yang Maha Kuasa ya memang ada utusan. Cuma kadang-kadang utusan ini nggak mau lakukan praktek. Nggak usah jauh-jauh. Seperti Kristen saja. Selangkah lagi. Seperti Kristen saja, udah jelas-jelas dikatakan siapa yang tidak percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, nggak percaya kan? Itu udah tertulis. Apalagi yang tidak kelihatan. Ya oke, udah benar itu Bang. Yesus adalah utusan. Bukan saya yang benar Bunda, yang Maha Kuasa yang menciptakan saya. Tinggal yang Anda dalami ini ya, Yesus ini untuk siapa? Itu hanya utusan Bunda. Ini untuk menyelamatkan bangsanya itu Bani Israel. Kalau di Islam Nabi Muhammad itu ya wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan semua bangsa-bangsa itu adalah kebenaran daripada Yang Maha Kuasa Bunda. Kalau kita melakukan kebenaran daripada Maha Kuasa kita akan selamat. Tapi ketika kita tidak melakukan, kita melawan seperti yang dilakukan oleh Dajjal, maka kita tidak akan selamat. Itu aja kok Bunda. Apa itu aja kok kata. Coba tanggapi dulu Bang, di Bible itu tertulis begini. Kan saya udah katakan, saya nggak percaya yang namanya Bible karena itu ditulis oleh manusia. Benar Bunda Rama. Tidak percaya Bible. Aja. Udah nyata-nyata ada di Bible tapi nggak dilakukan oleh kekristenan. Contoh. Jadi Anda mengenal Yesus tuh dari mana kalau bukan dari Bible? Saya mengenal Yesus itu dari yang tidak kelihatan Bunda. Iya, yang dari tidak kelihatan ini. Yesus. Saya bisa mengenal Yesus dari yang mengutus Yesus Bunda. Yang tidak kelihatan ini kan Tuhannya Yesus. Ya, Anda mengenal semua itu lewat siapa? Lewat milik Yang Maha Kuasa yang ada pada saya Bunda. Oh, Anda diberi bisikan atau apa? Saya diberi napas. Jadi saya bisa mengetahui karena memiliki napas Bunda. Kalau saya tidak memiliki napas kan mati. Berarti saya nggak mengetahui. Itu aja kuncinya. Anda mengenal ini, saudara mengenal Yesus tuh melalui apa? Melalui saya hidup Bunda. Karena saya hidup bisa mengenal dia. Kalau saya mati ya nggak bisa mengenal lah. Ya itu aja Bang ya, silakan yang lain. Yang intinya di dalam Bible Yesus itu dia menyatakan dirinya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Gak apa-apa lah, biar dilakukan oleh manusia-manusia dunia, dibiarkan aja Bunda. Dia kan udah nggak percaya, dia udah nggak nganggap Bible. Jadi Bang Hamba ini, Pak Robin ini Kristen makrifat berarti ya. Iya benar. Tapi yang dikatakan Kristen itu kan menuhankan Yesus. Kalau Anda tidak menuhankan Yesus, sebenarnya kalau suruh ganti saya lebih, karena kan istri itu di Antioquia itu buatan manusia. Tapi nggak apa-apa lah, secara dunia ya kita hargai ya. Seperti apa namanya, banyak pekerjaan-pekerjaan dunia, pemerintahan kan pemerintahan dunia. Kita hari itu aja. Itu hanya kendaraan bagi saya. Tinggal bisa bagaimana saya menakodainya. Apakah di jalan yang lurus atau di jalan yang bengkok, tinggal itu aja kok. Apa pusing-pusing saya. Jadi tetap Pak Hamba ini, Pak Hamba Ina ini merasa sebagai Kristen ya Pak ya? Kendaraan saya, iya. Saya memiliki kendaraan yang namanya Kristen atau Alphard. Barangkali Alphard itu. Atau Lamborghini. Katakanlah Muslim Lamborghini, saya Alphard. Katakanlah saudara kita yang lain Innova. Katakanlah saudara kita yang lain beca. Macam-macam lah. Menuju kemana? Ke akhirat. Menuju kemana? Ke keselamatan. Itu aja Pak. Ya, saya rasa itu hal. Saya nggak pernah ungkit-ungkit saudara saya. Biarkan. Seperti yang dikatakan dalam surat saya, agamamu, kendaraanmu, kendaraanku. Itu aja. Baik, mantap. Ya karena masih menyebut Kristen itu di seluruh dunia pasti tahu kitabnya Biblos. Ya, gitu Pak. Itu Kristen dunia Pak.
Benar-benar saya nggak bantah itu. Seluruh Kristen dunia itu ada. Kristen dunia yang mempertuhankan manusia, itu benar. Ya, betul. Iya. Jadi Anda tidak ngikutin Bible, tapi ceritanya gimana? Anda memutuskan bahwa ini tulisan manusia, saya nggak percaya ini dari Tuhan, kan gitu. Tapi Anda masih Kristen, nah itu dia. Contoh ya, tulisan manusia di Yohanes kan itu tulisan manusia kan? Tapi mereka nggak percaya terhadap itu. Dikatakan justru apa? Dibantah manusia menjadi Tuhan. Kan diperintahkan di sana. Itu dia. Gitu. Makanya saya nggak percaya. Karena itu tulisan manusia dibantah oleh manusia itu sendiri. Oke. Jadi kalau itu benar-benar nanti pasti dilakukan. Yang berkeyakinan seperti Bapak hamba hina ini ada berapa orang, Pak? Nah, itu nggak bisa dihitung, Pak. Ya, yang Maha Kuasa yang tahu. Saya tahu. Oke. Pada saat nanti tiba-tiba. Makanya kalau anak-anak Kristen itu, saya dengan Bang Juma itu kerjasama kok. Iya. Saya ambil kesatuan. Karena yang menciptakan Bang Juma dengan saya sama kok. Iya, seluruh dunia yang menciptakan sama, betul. Dan tidak kelihatan, bahkan rupanya suaranya kita tidak dengar. Sebenarnya itu ada di dalam kitab suci, ya. Sebenarnya ada di dalam kekristenan, tapi tidak dilakukan. Contohnya seperti ini. Dalam saudara saya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, benar. Itu sangat benar. Di dalam Alkitab juga ada. Jangan ada ilah-ilah lain bagimu. Tapi ternyata lihat, mempertuhankan Yesus, manusia. Berarti itu ilah lain. Manusia. Iya begitu Pak Dito. Ya, jadi itulah iman saya. Jadi begini. Jadi sekalipun tidak ada di dunia ini, langit dan bumi ini, sekalipun tidak ada manusia, saya tetap percaya kepada Maha Pencipta. Itu aja inti iman saya. Oke, di KTP masih Kristen ya Pak ya? Benar. Itu kendaraan saya. Oke. Iya, pada waktu nanti misalnya nih ajal udah menjemput, Bapak dikuburkan. Tetap diprosesikan. Saya menentukan. Benar, Pak. Paling Maha Kuasa yang menentukan. Kalau Anda mengikuti Yesus kan dikafani kan? Iya. Nanti kalau saya meninggal mau dikafani, namanya udah meninggal kan? Masalah sakral kafani ya itu terserah yang hidup lah. Yang penting saya sudah tulus kepada Yang Maha Kuasa. Itu biarlah Yang Maha Kuasa yang menggerakkan setiap hati manusia. Saya mau dikapan, mau saya telanjangin, saya mau seperti apa, silakanlah. Ya, sekarang dia hanya bisa bunuh jasad saya, tapi kalau ruh yang ada di dalam saya nggak bisa dibunuh. Itu. Nah, itu dia. Gini Pak Hamba. Oke, boleh. Kalau melihat fakta yang ada, yang kalau meninggal dunia di kafani itu orang Islam apa orang Kristen? Gimana fakta itu kan bermacam-macam, Pak. Fakta di dunia kita bermacam-macam melihatnya. Ya, macam ini pribadi ini beda, pribadi ini beda. Nah itulah keberagaman, itulah luar biasa yang Maha Kuasa kita. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi satu jua, itu semboyan daripada negara kita. Nah itu yang harusnya diajarkan. Gitu Pak. Betul. Iya. Ya, kalau dalam hal ini, kalau kita berbicara sudah Bapak tidak meyakini Bible, Bapak sudah membuat statement. Hanya mengikuti Sang Maha Pencipta, tapi mengikuti Yesus. Nah, Yesus kan mendeklar tadi Bunda Rahma sudah mengatakan beliau itu hanya diutus kepada Bani Israel. Nah, tentang tadi terakhir kita bicarakan umat Islam ternyata yang matinya dikafani sama seperti Yesus waktu diceritakan di Bible. Nah, poinnya begini Pak, Anda sudah berkenalan dengan Nabi Muhammad belum? Gimana Pak? Pak Hamba sudah berkenalan dengan Nabi Muhammad atau belum? Ya kan belum lah Pak. Bapak saya belum berkenalan. Karena dia udah terlebih dahulu meninggal. Cuman ajaran yang Maha Kuasa itu masih ada mengalir di dalam setiap diri manusia. Contoh kebenaran. Ya, dia tetap menyayangi orang yang membuat jolim kepadanya. Nah itu masih tetap mengalir sampai sekarang. Izinkan saya. Ya, izinkan saya. Saya juga imanin. Ya, saya percaya kepada nabi-nabi terdahulu, termasuk juga Nabi Muhammad, Nabi Musa, semua. Iya. Sekalipun saya tidak melihat mereka. Itu. Baik. Apa yang saya percayai? Saya percaya bahwa ajaran mereka itu adalah ajaran dari Maha Kuasa. Itu saja. Sekalipun saya tidak melihat. Nah itu yang dimaksud dengan iman. Baik. Izinkan saya Pak
Boleh. Mungkin mengisahkan sepengetahuan saya tentang Nabi saya, Nabi kami semua umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Kalau dari kisahnya Pak, Nabi Muhammad ini di rahim ibundanya umur 2 bulan. Iya. Ayahnya meninggal Pak. Iya benar. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Iya. Itu meninggal dan Nabi Muhammad di rahim ibundanya itu umur 2 bulan. Jadi di umur 2 bulan dalam kandungan beliau sudah tidak punya bapak. Iya. Kemudian dilahirkan oleh ibunda yang bernama Aminah, Sayyidah Aminah. Nah, ibundanya ini melahirkan beliau. Pertama kali melahirkan ASI-nya masih bisa diminum. Iya. Kemudian sampai sebulan air ASI-nya tidak keluar, tapi beliau tidak nangis. Waktu baby, ya kalau kita ngelihat teriakan bayi itu karena lapar, haus pasti menangis. Nabi saya enggak. Nabi saya enggak nangis. Benar. Kemudian ada budaknya dari pamannya. Itu kemudian hanya sedikit beberapa kali memberikan ASI-nya. Kemudian dilarang oleh bibinya, istri dari pamannya. Kemudian Allah mengirimkan ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Iya. Pertama kali bertemu dengan Rasulullah, bukan air ASI yang manis yang sebelah kiri yang diminum, tapi yang kanan. Kalau kita tahu ya, ASI sebelah kanan itu pasti rasanya tidak manis. Iya. Rasulullah itu lahap sekali minumnya, sampai Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini menangis, meneteskan air mata. Karena selama ini rasa sakit di ASI-nya karena tidak tersalurkan, Rasulullah meminumnya. Amin. Kemudian di umur 5 tahun, kurang lebih 5 tahun 6 tahun ya, ibundanya wafat. Sekecil itu sudah yatim piatu Pak. Iya. Kemudian wafat sehingga diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Di umur 8 tahun Abdul Muthalib wafat juga Pak. Iya. Kemudian dilanjutkan, dibesarkannya kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak juga banyak, tapi Rasulullah selalu dibela oleh beliau. Kemudian di umur 25 beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sampai umur 50 tahun Sayyidah Khadijah wafat. Ya. Dan disusul oleh pamannya juga wafat. Jadi kalau kita melihat, baginda ini seorang manusia biasa yang diutus. Benar. Lihat gelar yang pertama. Jadi ini sekilas ya untuk Pak hamba hina, jangan merasa paling hina Pak. Nabi saya ini kalau di mata orang selalu diolok-olok oleh saudara-saudara Kristen, dituduh segala macamnya. Kemudian kalau dilihat dari rentetan beliau hidup, ya, beliau masih di dalam kandungan 2 bulan udah nggak punya ayah. Lahir, minum air ASI pun juga mendapatkan challenge di situ. Siapa yang tidak meneteskan air mata kalau kita membaca tentang sirah nabawiyah pada saat prosesi kelahiran sampai dengan di usia anak-anak dan remaja? Ya benar Pak, benar. Kan gitu. Ini sekilas untuk sedikit memperkenalkan kepada Pak hamba hina bagaimana Nabi kami. Nah selebihnya luar biasa, saya sudah mengenal. Contoh begini aja Pak, sejarah ya, ketika dia memberikan orang buta makan, apa yang dilakukannya? Dia tetap sabar. Justru orang buta itu tidak tahu diri. Tapi lihat Nabi Muhammad
tetap sabar. Nah ini suatu contoh yang benar-benar harus kita ikutin, ya. Makanya Pak, jadi kalau saudara saya Kristen, ya, yang mengaku-ngaku Kristen itu bukan Kristen sebenarnya Pak, ya. Kalau kita ya imani yang namanya pengikut Yesus, itu tidak, ya. Kalau mereka mengatakan mendefinisikan itu pengikut Yesus, ya sebenarnya Kristen itu tidak ada, ya. Yang ada itu pengikut Yesus. Nah, jadi begini, makanya kalau ada yang mengolok-olok sesama manusia, nah itu bukan pengajaran daripada Allah, bukan daripada Bapa. Sekalipun manusia itu tidak katakanlah jahat, kita tidak ada kewajiban kita untuk mengolok-olok. Itu bukan hak kita. Dan itu pekerjaan siapa yang suka mengolok-olok, itulah pekerjaan daripada iblis atau dajjal. Ya makanya ketiga saudara-saudara saya, itu pengajaran tidak benar. Karena tidak pernah dikatakan kasih, tidak ada. Mereka tidak pernah melakukan. Contoh seperti saya katakan tadi dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Mereka tidak melakukan. Aturnya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Aturannya. Tapi lihat. Kenapa dipertuhankan? Sementara manusia yang tersebut, yang dikatakan Tuhan, dia mengatakan dirinya adalah utusan. Coba. Makanya Pak, ketika kita mengolok-olok sesama manusia, itu sama saja, itu bagi iman saya sama saja saya mengolok-olok yang Maha Pencipta. Begitu Pak. Makanya kalau ada yang mengolok-olok saya sangat bersyukur Pak. Itu barokah bagi saya. Tidak gampang orang yang seperti ini bisa menerima ketika dia diolok-olok. Sama seperti Nabi Muhammad. Tidak gampang Pak. Dia tetap apa? Menyayangi yang mengolok-olok. Mudah-mudahan dapat hidayah Pak ya. Sebut ya, barokah. Karena saya udah paham Pak. Makanya kenapa saya mengasihi semua manusia yang baik itu maupun jahat. Tapi sedikit Pak, izin Kang Dito, izin. Ya, izin silakan, Bang Hamba. Walaupun Bible ini ada tidak percayai, tapi fakta bahwa ini kitabnya orang Kristen ya. Oke, saya kutip sedikit di sini Bang. Ini masih berbicara tentang siapa sih Yesus ini, untuk siapa beliau diutus. Alhamdulillah Anda sudah imani bahwa dia utusan. Dia hanya seorang utusan, itu rasul. Nah, kalau kita lihat di Bible, di Wahyu ya, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi. Ini gambaran surga lah yang di Bible ini diceritakan ya. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, pintu-pintu ini Pak, saudara hamba, dijaga oleh 12 malaikat. Dan di setiap pintu ini tertulis nama-nama dari ke-12 suku Israel. Di pintu loh. Nah, Anda ini yang sudah saya sampaikan bahwa Yesus untuk Bani Israel. Ya tentu dari 12 suku itu tuh. Dan berapa yang dimateraikan. Itulah. Kemudian selanjutnya disampaikan inilah ke-12 suku Israel. Suku Bani Israel. Nah, kira-kira tanggapannya bagaimana ini? Pintu-pintu ini Pak sudah tertulis nama-nama ke-12 suku Israel. Kemudian kita mundur sedikit ya, kita lihat Matius. Kata Yesus kepada mereka, muridnya ya, aku berkata kepadamu, Matius 19 ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, artinya setelah kiamat kita semua dibangkitkan untuk menghadapi perhitungan ya, masa perhitungan. Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia, masih anak manusia ya benar, Anda tidak menuhankan Yesus kan. Apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas tahta, 12 tahta, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi ini tetap ini ketika masa penghakiman, yang dihakimi pun tuh ke-12 suku Israel. Ya, dan surga-surga itu pintunya itu yang 12 sudah tertulis masing-masing nama, di setiap pintu nama ke-12 suku Israel. Kira-kira Anda ini lewat pintu mana Pak? Kalau Jangan, begitu Pak, coba ditanggapi.
Sekalipun Anda tidak percaya Bible Bang ya, tapi ini fakta data di Bible. Silakan. Kalau seperti itu, berarti saya bisa mengetahui, Bunda bisa mengetahui pintu mana. Kalau bagi iman saya, Bunda, saya tidak mengetahui itu. Biarkanlah Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya. Begitu, Bunda. Ya gimana dong kalau begitu, ya udah. Iya. Itu artinya ya masa bodoh ya, terserah nanti ya Pak ya. Terserah kepada yang menciptakan saya, Bunda. Yang penting saya ikuti perintahnya. Dengan apa? Dengan miliknya ada pada saya. Apa itu? Namanya ruh atau ruh. Ini yang menggerakkan seluruh anggota tubuh saya. Ya, kemanapun saya melakukan apapun saya, mana yang salah, mana itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa itu sendiri. Ya, tinggal bagaimana saya menerima apa tidak. Nah itu saja. Makanya saya dikasih pilihan oleh Maha Pencipta, sama seperti nenek moyang kita. Diberikan pilihan. Yang penting dia sudah diingatkan oleh Maha Pencipta. Adam, kamu jangan makan buah huldi. Ya, kalau berarti anda masih percaya dengan isi Bible. Iya kan, itu secara dunia. Anda mengenal Adam di Bible kan? Ini yang saya sampaikan data di Bible loh. Ya, saya mengenal Adam secara tidak tertulis, Bunda. Sebenarnya begini. Ya, manusia pertama itu diberitahukan ya bukan dari yang tertulis. Itu diberitahukan dari yang apa ada pada saya, di dalam saya, karena saya hidup, Bunda. Oh, jadi kalau saya hidup, saya nggak mengenal Adam. Dalam bisikan gitu, Bang. Dibisik-bisiki ya, gitu kupingnya. Benar. Oh. Makanya bisikan ini juga ada dua. Makanya kita bisa Yang Maha Kuasa kan bisa bisikan daripada si iblis atau bisikan daripada Maha Pencipta itu. Makanya setiap yang tidak kelihatan itu ya yang dilakukan oleh si iblis kan tidak kelihatan, maka dilawan dengan yang namanya ruh suci yang tidak kelihatan. Nah ini. Berarti jadi ini Kristen. Berarti ini Kristen ya. Dia Kristen tapi dia menolak Bible, menolak kitabnya sendiri, teman-teman. Ya nggak apa-apa ya. Itu imanmu ya, saudara ya. Iya, sama-sama Bunda. Terima kasih. Yang penting kita udah sampaikan. Iya, nggak apa-apa Bunda. Ya, yang penting yang menilai saya nanti, yang menghakimi saya, yang menentukan saya, yang menciptakan saya. Seperti apa isi hati saya. Apa tujuan Anda di sini untuk ngapain, Bang? Nggak apa-apa. Soalnya yang menjadi sebentar Kang. Oh iya, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Karena yang menjadi Bang, karena yang menjadi rujukan kita berdiskusi tentu ya masing-masing kitab kita kan. Kalau saya kitab suci Al-Quran, kalau Anda tentu kita harus merujuk kepada kitab Anda, to Bible. Nah, apa yang harus kita diskusikan ini sementara Anda tidak percaya itu? Ya memang nggak ada Bunda, karena saya nggak mau ya menyentuh sana menyentuh sini. Kan Dito. Iya, jadi poinnya Bapak ini kan Bapak hamba hina ini ingin mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Benar. Ya Tuhan, tapi masih kendaraannya Kristen kan gitu. Kita sudah memberikan perkenalan dengan baginda Nabi Muhammad seperti apa dan ternyata beliau juga mengetahui. Tinggal begini Pak, orang yang seperti Bapak itu namanya berserah diri Pak, Muslim. Apa kata Allah Pak namanya? Ya itu menurut dari saudara kita. Ya, ya. Mana namanya? Saya memberikan referensi bahwa orang seperti Bapak pantai itu benar. Memasrahkan segala urusan kepada Tuhan Pencipta, namun masih melekat dengan mau mengikuti Yesus. Yesus sendiri dikatakan seluruh orang Kristen di dunia yang meyakini Yesus itu Tuhan, tapi Bapak tidak berkehendak. Kalau Bapak mau tetap mengikuti Yesus, ternyata Yesus itu sudah di langit. Nanti dia akan turun lagi Pak, tapi nggak tahu kapan. Karena dia mengatakan, aku tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu tentang benar. Dia. Makanya hanya Maha Kuasa yang tahu benar. Nah seperti itu iman saya. Maka dikatakan tadi rujukannya ini biarkanlah yang Maha Kuasa yang Maha tahu. Gitu, benar Pak. Makanya Pak, kalau orang seperti Bapak merenungkan, ini ada 6 kendaraan. Bapak ini ada di kendaraan yang penting kendaraanku ini. Sementara di mayoritas kendaraan Bapak ini menuhankan Yesus. Kan gitu? Ya, makanya saya katakan Pak, itu yang mau saya bantah. Iya. Ya. Kendaraan Bapak bantah. Kan begini, ketika dia menyetir atau menakodai kendaraan itu kan nggak sama semua, banyak yang salah. Sekalipun kendaraan yang satu.
Yang jadi masalah sekarang ketika kita menakodainya. Memberikan aturan. Banyak Kristen sekarang menakodai contoh, mempertuhankan manusia. Berarti kan menakodainya tidak benar. Itu. Betul. Iya, gitu Pak. Kita kembali ke Pak hamba hina. Teruslah mencari kebenaran bahwa Tuhan. Kalau itu jelas Pak. Iya, Biar Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan itu kepada saya. Tuhan itu tidak ada duanya, apalagi tiganya. Benar, tidak ada namanya 3, 2, bahkan 1 juga tidak ada. Makanya iman yang Maha Kuasa itu Maha yang tidak terukur. Tidak bisa seorang ciptaan mengukur Maha Pencipta. Sebaliknya yang ada, penciptalah yang bisa mengukur ciptaannya. Begitu iman saya Pak. Ya, terima kasih buat bapak-bapak ini yang saya hormati. Ya, terima kasih atas masukannya, atas doanya kepada saya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak hamba hina. Ya, kami doakan saja sesuai di dalam Al-Quran. Islam itu mengajarkan la ikraha fiddin. Amin, amin. Ya, ikraha fiddin. Tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Tapi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi. Itu Pak. Supaya apa? Mengikrarkan syahadat itu tidak lagi bersembunyi-sembunyi seperti Sayyidina Umar bin Khattab setelah bersahadat, niatannya ingin membunuh Rasulullah. Begitu sampai malah bersahadat. Kemudian yang awalnya umat Islam itu sembunyi-sembunyi, datangnya masuk Islamnya Umar bin Khattab. Setelah dia berikrar, langsung keluar dari situ, aku Muslim, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Langsung semua pembesar-pembesar Quraisy itu bingung. Langsung kejang-kejang mereka. Ya insya Allah mudah-mudahan Bapak mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Tapi, Amin. tapi Kristen di bawah jangan bangga dulu. Beliau tidak percaya penyaliban loh. Beliau tidak percaya Yesus mati terkutuk di salib. Jadi ini dia beda ini. Ya, kenapa saya nggak percaya Bunda? Karena itu adalah rencana iblis. Lu dengar ya teman-teman Kristen ya. Itu kan ada. Tinggal satu Bapak ini ya, tinggal satu. Kalau dia dalami itu, Yesus itu untuk siapa sih? Ya anak Maria ini diutus untuk siapa sih? Kalau itu sudah pasti insya Allah dia akan mencari tahu bagaimana Rasulullah, bagaimana Islam. Tinggal itu aja Bang. Karena dia sudah tidak mengimani penyaliban, tidak mengimani Yesus Tuhan. Sebenarnya secara kasarnya itu dia nggak Kristen ya. Karena Kristen itu ya harus mengimani penyaliban. Tanpa penyaliban itu nggak ada Kristen saudara ya. Jadi entahlah Bapak ini ya itu imannya ya teman-teman. Semoga beliau banyak belajar lagi Bang ya. Oke. Kalau itu saya tetap berterima kasih Mbak Bunda. Kalau saya udah lebih dari belajar Bunda, tapi nggak apa-apa. Ya saya tetap berterima kasih. Makanya kenapa seperti ini pemikiran saya berserah diri. Karena saya udah belajar. Bahkan yang namanya kejadian sampai wahyu saya udah khatam Bunda. Makanya kenapa saya undur dari itu. Karena tidak ada yang melakukan. Jadi yang menjadi kitab suci yang sebenarnya adalah ketika kita melakukan. Makanya saya katakan Injil yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Injil yang asli sudah tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Jadi apa Injil yang asli itu adalah tindakan daripada Yesus. Itu Injil yang asli bukan yang tersirat. Nah itu menurut iman saya. Jadi di lingkungan keluarga Anda siapa aja yang sudah pemikirannya sama seperti Anda nih? Kristen. Yang pertama istri dengan anak-anak saya lah Bunda. Itu saya bawa. Mereka supaya apa? Berserah diri kepada Maha Pencipta. Jangan tanpa intimidasi orang lain. Siapapun itu saya ajarkan. Belajar kau. Karena apa? Napasmu tidak ada orang lain yang bisa memberi. Bahkan langit dari bumi ini tidak akan bisa diberi. Seandainya Bapak ini juga tidak akan bisa memberikan napasmu. Makanya persembahkanlah napasmu kepada yang memberikan napas. Begitu Bunda. Pak Ruben, ya benar-benar. Seandainya Pak Ruben ini sejaman dengan Yesus, beliau inilah ya murid sejatinya Yesus ya. Amin, tidak Bunda. mentuhankan. Sayangnya nggak sejaman dan Yesus ya diutusannya kepada Bani Israel. Tapi itu tidak pernah hilang Bunda. Kebenaran daripada Maha Kuasa tidak pernah hilang. Itu akan dititiskan. Seperti dalam surah kita Muslim dititiskan kepada siapa? Nabi Muhammad. Itu tuh kan terus. Nanti dari Nabi Muhammad siapa lagi? Kepada para habib, ulama. Itu kan dititiskan Bunda.
Makanya kita belajar untuk apa Sebelum menakodai. turun, saya ingin bertanya sekali lagi. Jadi maksud Boleh, Yesus boleh. ketika dia berkata, aku diutus hanya itu Pak, terkhusus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Kira-kira gimana itu Pak sebelum turun? Benar, itu benar sama Bunda. Maksudnya hanya, berarti domba-domba. Jadi hanya kepada orang yang tidak benar. Itu maksudnya Bunda. Hanya Tapi kepada ada Bani orang Israel yang tidak di- benar. Ada Bani Israel di situ Bang. Ada Bani Israel loh. Iya. Jadi makanya kalau secara dunia itu menuju kepada satu pihak. Tapi kalau kita lari ke secara yang tidak diketahui oleh manusia, itu menyatakan kepada Bagaimana semua manusia. Tolong, oke. Tolong Kan saya katakan ditanggapi juga. ini. secara Kalau yang di tidak terlihat. Al-Quran kami begini Bang. Itu dari Bible yang saya sampaikan ya, sabda Yesus ya. Kalau di Al-Quran kami, kata Rasulullah, Allah berfirman dalam Al-Quran ya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ya. Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh umat manusia. Bagaimana itu maksudnya? Sementara Yesus hanya terkhusus kepada Bani Israel. Gimana cara menanggapi itu? Silakan. Jadi begini, semua yang namanya itu bagi iman saya, ya tidak ada terkecuali. Itu hanya perkataan, ya. Diutus kepada Israel. Itu perkataan. Apa bedanya? Oh, Mama ya sudah dengan Bang. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sama dengan Yesus, sama-sama manusia. Jadi masa Tuhan membeda-bedakan, yang Maha Kuasa membeda-bedakan? Pasti itu semua pada intinya kepada semua umat manusia Bunda. Cuman zamannya berbeda-beda. Itu menurut iman yang tidak kelihatan. Satu lagi Tapi Bang, menurut data, sebelum benar turun yang Bang, Bunda Matius katakan. Bang, Matius 1:21. Benar Dia Bunda, akan kan saya nggak sangkal itu melahirkan Bunda. anak laki-laki. Itu menurut Ini sebelum data turun, Bunda, Bang. menurut yang kelihatan benar. Saya nggak sangkal itu. Itu benar, saya kan berbicara menurut yang tidak kelihatan. Saya tetap mengimani. Itu imanmu Nah, ya, betul, imanmu. Tapi saya mengutip Bible nih ya. Matius 1 Bang, ia akan melahirkan anak laki-laki dan Benar. engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Umatnya. Siapa Ya. umatnya Yesus? Ya Bani Israel. Kaumnya itu adalah Bani Israel. Nah, itu secara dunia Bunda. Umatnya maksudnya kebenaran. Jadi ada secara Yang akhirat ya. Tidak bisa umat. Secara akhirat tadi umat Bang, ini tadi Bang, secara akhirat ini Matius 19. Yesus Iya. akan menghakimi ke-12 suku Israel. Ini setelah kebangkitan kembali Bang. Setelah setelah kiamat semua manusia yang mati ini dibangkitkan hidup kembali untuk memasuki masa penghakiman, perhitungan. Apa kata Yesus? Dan dia juga akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini sudah di akhirat ini loh. Yang dihakimi Tadi Anda nanti bilang apa itu Bunda? di dunia. Coba. Nah, itu juga Tadi kita Anda ketahui. bilang itu di dunia. Ini berbicara di akhirat. Yesus hanya memperhitungkan 12 suku Israel. Ya. Atau Yang jangan-jangan dihakimi nanti Anda apa? ada Menurut Bunda hubungannya. apa? Kenapa? Menurut yang Maha Kuasa yang dihakimi nanti apa? Kok yang Maha Kuasa kita bahas Yesus? Iya, maksudnya nanti yang dihakimi daripada manusia ini apa nanti? Kan ada Jadi nanti Allah yang itu, jadi Allah itu atau Tuhan itu atau yang Maha Kuasa itu mengutus rasulnya kepada tiap-tiap umatnya masing-masing. Sesuai dengan bahasa kaumnya. Benar. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Abraham, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus untuk seluruh umat manusia. Khataman Nabi, penutup para nabi. Litubayyina linnas, berikan petunjuk kepada manusia. Disebut manusia, tidak terkhusus di sana kaumnya ini, kaumnya itu. Tapi kalau Nabi Musa, Nabi Nuh, selalu situ kaumnya Nuh. Nabi Isa atau Yesus ya Bani Israel, Nabi Musa selalu tertuju terkhusus. Itu Bang, ini ya kalau kita bilang Anda tidak mempercayai Bible, Karena begini Bunda, saya faktanya Anda mengutip berpatokan Bible. bagi yang Maha Kuasa itu, bagi Maha Pencipta itu semua sama. Contoh, orang buta juga, ya.
dia bisa utus. Orang Tempang juga dia bisa utus. Jadi ketika kita berbicara perbedaan, nah ini yang sering. Karena bagi Yang Maha Kuasa itu semua kita sama, mau kaya, mau miskin. Jadi kalau bentar Bang, jadi kalau Anda tidak mengakui yang saya kutip tadi dari isi Bible, terus kenapa Anda mengaku Yesus? Sementara Yesus itu Anda kenal dari Bible, dari kitab. Tidak Bunda, Yesus sudah ada. Anda mengenal Yesus dari mana? Bisa tahu itu Yesus? Kan makanya ada Yohanes Pembaptis mengatakan, Yesus itu sudah dari mana? Dari mana itu? Kan dari Bible itu Anda tahu. Nah itu contoh. Makanya saya bisa mengetahui sekalipun nggak ada Yesus di dunia ini. Itu Bunda, iman saya. Dari iman yang tidak kelihatan. Apa itu namanya? Ruh atau roh. Begitu Bunda. Saya nggak berpatokan kepada yang kelihatan. Ya, menjadi buku panduan saya bukan dengan yang tidak kelihatan, tapi dengan yang tidak kelihatan. Makanya sama. Saya sekalipun saya tidak melihat Maha Kuasa, saya tetap percaya. Nah, itu buku panduan saya. Saya tidak percaya sekalipun ada panduan yang tersirat, saya nggak percaya itu. Saya tetap percaya sekalipun saya tidak melihat Yang Maha Kuasa, sekalipun tidak ada yang tersirat, saya tetap percaya kepada yang menciptakan saya Bunda. Gitu. Ya terserah Bang. Iya, sama-sama Bunda. Intinya kita itu diskusi ya by data. Benar Bunda, itu saya nggak bantah. Bukan kita naik hanya asumsi Bang, itu harus secara apa ya, secara ilmiah kita diskusi ya tentu melalui secara ilmiah saya bantah, itu benar. Cuman kan saya udah katakan, saya nggak secara ilmiah, saya nggak secara data, tapi secara yang tidak kelihatan. Itu iman saya. Ini berbicara iman. Mungkin ada, silakan yang lain atau ada Kristen lain, silakan. Kalau saya ada naik di sini Bunda, mereka nggak pada mau naik. Oke, saya turun saja. Semua Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini udah kenal saya. Jadi mereka itu apa? Tertampol. Ya, Bang Juma udah tahu lah. Betul Bang. Ya, makanya kalau saya udah naik di sini, udah dikenal. Maka saya ganti ini nama saya, akun saya. Kemarin itu awalnya Robin Fardede. Ya, ini juga mereka sudah tahu. Ya, oke saya turun saja dulu. Nanti mungkin kalau ada yang keras-keras, gampang untuk menghadapi saudara-saudara saya. Robin Fardede. Jadi sebelum ada yang sebelum ada Yesus, Tuhan sudah ada kok. Robin, saya nggak tahu tadi. Ya udahlah, lanjut Pak. Iya, Bang Juma, saudaraku. Oke. Semoga dapat hidayah Bang ya. Amin. Terima kasih Bunda atas doanya. Terima kasih buat semua ya. Selamat malam. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang masih ada di bawah mau diskusi, silakan dinantikan kedatangannya. Saya undang, ini ada Dehen yang biasa buka komal ini Dehen. Silakan naik Dehen. Dari saudara Kristen. Follow. Kawan-kawan yang belum follow akun apologet di atas, mohon di follow dulu kawan-kawan. Enggak pusing, kita berusaha menyadarkan mereka, tapi ya namanya iman ya, imannya seperti itu ya, gak apa-apa. Kita hanya menyampaikan kawan. Mana kita pusing menghadapi mereka, enggak lah. Kita udah tahu karakter-karakter saudara Kristen. Ini pembahasan si apa? Nathan, selamat tentang malam, penyaliban. Nathan. Apa? Itu? Tentang penyaliban. Iblis pahlawan salib. Ya. Tidak. Silakan, ada Gurunda. Itu adalah kehendak Tuhan ya. Ada dalilnya? Gurunda masih ada. monitor? Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 5 nomor 10. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Wih, banyak kali Tuhanmu Bang. Karena untuk penebusan dosa itu hanya melalui Yesus. Jadi Tuhan itu Yesaya 5:3-10 itu Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Jadi Tuhan saling meremukkan ini. Siapa ini yang sebenarnya Tuhan? Tidak, itu adalah kehendak Tuhan. Bukan Tuhan saling meremukkan. Tetapi Tuhan itu adalah berkehendak meremukkan Tuhan. Ya itu sudah kita jelas. Baca satu perikop itu Yesaya 53 ayat 10. Dan Oke, kita buka ya. Gurunda, belum monitor kali. Kita izin kita buka Yesaya 53. Bagiku ini itu lucu bukan loh. kehendak iblis tetapi kehendak Tuhan. Dari mana datanya ya? Yesaya 53. Tuhan berkehendak 53. Iya.
Silakan masuk ke Gurunda. Siap, Gurunda langsung. 53 na bawa Yesaya 53 itu sudah berapa kali dibilang itu bukan untuk Yesus. Tapi satu-satunya jalan supaya Kristen ini bisa melancarkan aksi-aksinya, maka mereka menggunakan pernyataan itu bahwa kitabnya Yesaya ini adalah